Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Sebentar ya, selamat bertemu kembali ya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kebetulan teman-teman banyak yang ada kegiatan ya kalau tidak salah ya. Tadi ada yang pada pengmas ya kebetulan. Jadi tadi ada yang konfirmasi ya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang lain juga kalau misalkan sedang ada kegiatan, ini ya mungkin bisa diinformasikan ya lewat teman juga nggak apa-apa. Yang penting nanti biar isian ini teman-teman presensinya tetap ini ya terisi ya. Soalnya takutnya kalau teman-teman ada kegiatan atau mungkin yang lainnya gitu, biasanya nanti terus nggak ada konfirmasi. Nah saya juga bingung kan. Jadi nanti ngisinya takutnya malah jadi tidak terisi. Jadi ini ya nanti kalau misalkan ada dari teman-teman info nggak apa-apa nanti dikonfirmasi. Tadi ada 2 mahasiswa ya yang sudah ada kegiatan Pengmas, kebetulan jadi bareng-bareng pas bersamaan ya. Tadi saya juga dapat info dari Bu Viva, sepertinya pas ini ya, banyak kegiatan Pengmas ya. Jadi nggak apa-apa nih, kelas kita sepertinya tidak lengkap ya, belum banyak nggak apa-apa. Nanti kita jalan dulu ya. Oke, sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai ya kelas kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya. Tidak apa-apa ya teman-teman, kita seadanya dulu ya. Kayaknya tidak kelas full ya. Baru berapa nih mahasiswanya? Nggak apa-apa ya, kita nanti jalan. Di sini baru 20-an ya. Oke, kita sekelas fullnya ada berapa ini? Ada 32 kalau tidak salah ya untuk kelas kita ya. Kita masuk di pertemuan 6 teman-teman. Udah lumayan banyak. Ini kebetulan karena presensinya sudah dibuka, mungkin daripada nanti saya kelupaan ya, kita presensi dulu saja ya. Nanti ada termasuk tadi teman-teman juga yang konfirmasi. Jadi silahkan teman-teman yang bisa open mic, nanti langsung aja ya. Biasa langsung respon aja. Nanti yang ada masalah sama mic silahkan konfirmasi chat atau mungkin lewat teman. Yang penting konfirmasinya aja. Oke ya. Kalau di kelas saya seperti biasa ya, teman-teman off cam nggak apa-apa. Tapi nanti untuk screenshotnya setelah presensi, nanti silahkan yang bisa on cam untuk dokumentasi ya. Tuh, sebentar saya izin share screen dulu untuk presensi. Nanti silahkan nanti kalau misalkan untuk teman-teman yang mungkin baru hadir, nanti dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi lagi ketika nanti mungkin ini ya, tadi belum absen Bu, gitu. Silahkan nanti dikonfirmasi lagi. Ini yang ada dulu aja ya, nanti kita konfirmasi dulu untuk pertemuan 6 ya teman-teman. Ada Rafael Bagas Alam. Hadir, Bu. Oke, Kalam Arfarisi. Hadir, Bu. Muhammad Gilang Putu. Oh, ada yang koneksinya masalah ya tadi. Mas Kalam. Bu. Oke. Oh iya ya teman-teman. Salam hadir, Bu. Oke. Tadi kalau misalkan teman-teman ada masalah sama koneksi, off cam nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan pas screenshot aja, misalkan screenshot nanti juga ada masalah nggak apa-apa. Yang penting kan namanya sesuai nama teman-teman untuk dokumentasi aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Ntar ada yang masuk lagi. Muhammad Gilang tadi ada ya, koneksinya tadi agak suaranya agak putus-putus. Kemudian Irfan Nurul ada, teman-teman. Hadir, Bu. Oke, Anton Putra ada? Ada, teman-teman? Anton Putra? Atau ada info dari teman-teman? Sudah hadir atau belum? Oh, Anton hadir. Oke. Muhammad Sidik ada? Hadir, Bu. Oke, Muhammad Ardiansyah ada? Bu. Oke, Surya Ardi ada, teman-teman? Saya. Oke, Chandra Laksono ada? Hadir, Bu. Oke, Lutfi Nugroho ada? Hadir, Bu. Oke, Yoga Permana ada? Yoga? Ada di chat, Bu. Oh, ada di chat ya. Bentar. Oke, iya, hadir. Sip. Yang penting konfirmasi aja sih kalau di kelas saya. Santai aja, teman-teman. Lanjut ya. Tadi Jeva nih ada kegiatan ya. Kemudian sama Zulham ini juga ya. Ada kegiatan Pengmas. Kemudian Andarusadia Prawira ada?
Oke, Aryo Beno Putra, ada? Ada teman-teman? Aryo Beno? Atau teman-teman ada info? Belum ada kah? Aryo Beno? Ada nggak? Aryo? Belum ya? Oke. Nanti konfirmasi ya. Biar ini takutnya nanti kosong. Muhammad Naufal, ada? Teman-teman, ada kabar? Mungkin Muhammad Naufal? Belum ada? Oke. Nanti dikonfirmasi saja ya untuk yang tadi nanti ini. Nurul Adinda ada? Hadir, Bu. Oke. Fatahillah ada? Fatahillah Dian? Hadir, Bu. Oke. Bentar ya teman-teman. Ada yang masuk. Oh ini Aryo Beno. Oke. Masuk. Tadi Aryo Beno ya. Muhammad Naufal belum ada konfirmasi. Fatahillah Dian sudah ya. Maulana Asyidik. Hadir, Bu. Oke. Maulida Sifa ada teman-teman? Hadir, Ibu. Oke. Adam Hidayat. Ada teman-teman? Adam. Mungkin teman yang lain ada kabar? Adam? Belum ada ya? Oke, kita lewatin dulu ya. Kemudian ada Bagus Wijanarko. Ada teman-teman? Bagus Wijanarko. Belum juga ya? Itu mungkin teman-teman banyak ada yang kegiatan ini. Pas sudah tengah-tengah juga sih ya. Ini udah masuk di ini pertengahan. Bagusnya belum. Adam Hidayat tadi ada? Adam juga belum ya? Jadi Adam belum. Bagus juga belum ya? Oh ada Yeremia Bonar bentar. Adam juga belum ya? Oke. Adam juga belum. Bagus tadi belum. Farhan Yazid ada teman-teman? Hadir, Bu. Oke. Ricky Muslihah ada? Hadir, Bu. Oke. Rafidia ada? Hadir, Bu. Fauzia Hayati ada teman-teman? Info mungkin? Fauzia ada kabar dari teman-teman? Belum ya? Oke. Saya lewatin dulu deh. Pradipta Wisnu ada teman-teman? Hadir, Bu. Oke, Adela Rifyandika ada? Adela belum ada ya? Oke, kita lewatin dulu ya. Yeremia tadi ada ya? Yeremia Bonar. Yeremia ada? Bisa? Tadi kayaknya ada deh. Yeremia masuk. Oh ya, Yeremia ada? Ada orangnya nggak? Nyedang apa? Abdurrahim ada? Oh, ada ke ini ya, kena ini apa? Mental ya. Arnold Pratama ada? Saya, Bu, hadir. Oke, Suci Nabila ada? Aryo Beno. Oke, Aryo Beno tadi ya. Ini saya konfirmasi lagi ya teman-teman kalau mungkin ada yang tadi terlewat sekalian teman-teman ngecek juga takutnya nanti saya salah. Pastikan diri teman-teman dulu ya. Nanti baru teman yang lain. Aryo Beno sudah. Oke, di sini yang belum ada Muhammad Naufal. Kemudian Adam Hidayat, Bagus Wijanarko, kemudian Fauzia Hayati, Adela Riviandika. Cuman tinggal itu sih. Nanti silahkan yang bersangkutan bisa konfirmasi ya. Lumayan presensinya, takutnya nanti pengaruh ke kehadiran ya. Bentar saya save dulu. Ini lumayan agak banyak ya teman-teman, kemarin full. Oh ini ada Adela baru masuk. Bentar. Ini yang kemarin full ya. Yang Adela tadi sebentar. Baru masuk ya tadi Adela ya. Oke. Adela masuk. Ini masih ada beberapa ya. Jadi sebentar dulu.
Silakan mungkin teman-teman ada info bagi yang belum ya. Kita masih ada 4 mahasiswa belum ada info. Ibu izin, Adela hadir, Bu. Iya, Adela sudah masuk, Mbak. Ini ya, maaf ya. Bisa kelihatan nggak? Nih, Adela sudah masuk ya, Mbak? Hadir ya. Tinggal yang belum ada 4 ya, atas nama Muhammad Naufal, Adam Hidayat, Bagus Widanarko, sama Fauzia Hayati. Nah, nanti silahkan untuk ini ya, konfirmasi. Oke, ini untuk kehadiran ini yang kemarin-kemarin sih, teman-teman. Semoga nggak ada yang bermasalah. Oke, saya kira begitu untuk yang presensinya. Nah, ini saya ini dulu ya. Izin stop sharing dulu. Saya takutnya lupa. Yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Saya dokumentasikan dulu screenshotnya. Saya kadang sering kelupaan. Cuma satu ini kok teman-teman. Hanya satu slide. Jadi kalau bisa on cam silahkan on cam. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kan namanya sudah sesuai dengan nama teman-teman. Yang bisa saja, tidak usah memaksakan. Nanti takutnya koneksinya malah terganggu ya. Jadi yang bisa on cam silahkan on cam. Kebetulan kelas kita agak kecil ya, banyak yang tidak bisa hadir. Oke, yang bisa on cam silahkan on cam. Yang tidak juga tidak apa-apa. Oke, saya tunggu ya. Sebentar, ada yang masuk. Oh iya, Remia benar mungkin ada masalah koneksi ya. Bentar mulu. Saya hitungin ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, saya save dulu ya teman-teman. Sebentar. Terima kasih ya sudah bisa on cam. Nggak apa-apa. Yang kalau mau off cam lagi nggak apa-apa. Biar koneksinya lebih stabil tidak apa-apa. Sudah saya dokumentasikan. Oke, terima kasih. Sudah bisa on cam. Sebentar ya, saya balik lagi ke share screen lagi. Izin share screen dulu teman-teman sebentar. Nah, ini saya balik ke ini teman-teman. Kita ke leads dulu ya. Leads-nya yang kemarin teman-teman. Konfirmasi juga ya, cocokkan yang kemarin. Mohon maaf ya kalau yang kemarin belum sempat saya ini juga ya. Belum saya sempat selesaikan koreksinya karena bareng ya kebetulan di saya juga ada diklat, masih diklat juga. Jadi mohon maaf ya teman-teman agak ini ya diduakan. Jadi kalian ini ya koreksi kalian harusnya sudah tapi mohon maaf ya jadi jawabannya koreksinya jadi belum selesai. Mohon maaf sekali sesegera mungkin nanti kalau misalkan rangkaiannya sudah ini ya. Kebetulan kemarin ada kegiatan ini juga ya. Kita masih persiapan ada seminar juga jadi mohon maaf ya. Jadi belum selesai. Nah, ini untuk pengumpulan yang tugas kelima ya. Mungkin yang keempat kalau nggak salah kemarin sudah saya cross check ya. Yang setoran yang keempat ya. Mungkin ada yang mau konfirmasi untuk yang keempat. Kayaknya keempat kemarin udah saya cocokin yang kelima aja ya teman-teman. Kaitannya dengan pengumpulannya aja. Kalau untuk pembahasannya mungkin nanti setelah ini aja ya. Setelah sekalian mereview hasil dari teman-teman aja. Oke, sebentar ya. Ini sekalian cocokkan ya teman-teman. Pastikan perwakilan dari teman-teman yang kemarin submit ya. Sesuai ya. Perwakilannya dari siapa, dari timnya siapa. Jadi cukup perwakilan saja ya. Pastikan dari salah satu teman sudah submit ya, sekalian cocokkan ya. Atas nama kelompok dari Mbak Suci Nabila, ini sudah ada. Ada Rafidia. Nah, ini sekalian teman-teman cocokkan ya, kelompoknya ikut siapa. Sekalian saya ngecekin kalau ada yang belum. Kemudian ada Lutfi Nugroho, timnya. Kemudian Anda Rusadia Prawira, ini ya. Kemudian ada juga sebentar perwakilan saja ya teman-teman Surya Adi Pramudia. Sebentar. Kemudian ada atas nama Galam Alfarisi ya. Nah, ini ada 7 ya tadi ya. Jadi pastikan teman-teman bagian dari tim-tim yang sudah terdata di sini ya. Sebentar, ada Nurul Aninda. Kayaknya udah terakhir teman-teman. Ini ya. Jadi perwakilan dari kelompok-kelompok ini ya teman-teman. Pastikan ini ya nama sama NIM dari anggota ya sudah disertakan ya di pengumpulan teman-teman. Jadi nanti nggak ada yang kelewatan. Nanti kalau nggak nanti masih saya cross check sih biasanya.
Kalau ada yang miss nanti biasanya. Karena kadang bisa juga ya, karena tim itu kelupaan, jadi nama temannya belum diikutkan ya. Oke, semoga nggak ada yang terlewat. Nanti segera sih kalau misalkan sudah ini ya teman-teman. Mohon maaf juga ya, karena saya juga sembari diklat diklat juga, jadi kadang-kadang teman-teman juga diduakan ya, jadi nggak bisa optimal mendampingi teman-teman. Oke, tadi untuk pengumpulannya, kemudian kita geser ke sini juga sebentar. Ke leads juga teman-teman. Di sini kemarin dari ini ya, prodi, teman-teman ada informasi ini nggak? Ini teman-teman, kuesioner teman-teman. Ada di leads ya, teman-teman bisa mengakses ada kuesioner umpan balik langsung UPL ini teman-teman. Kemarin ada instruksi untuk pengisian. Nah, di sini coba dilihat dulu ya. Nah, kaitannya biasanya sama mata kuliah, teman-teman. Nah, mata kuliah yang ini ya, yang kalau kita SIM ya untuk yang dengan saya. Nah, teman-teman kaitannya dengan SIM ini silahkan dibuka. Nah, kalau sudah dibuka, nah di sini ada ini ya teman-teman. Setiap kali selesai kuliah ini, teman-teman kalau pengalaman teman-teman sudah pernah isi belum? Jujur aja nggak apa-apa, santai aja. Sudah pernah isi belum? Mungkin dari teman-teman. Belum ya? Belum, Bu. Jadi gini aja teman-teman, ini juga ya, kalau 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 saya karena mungkin secara umum ya biasanya namanya evaluasi itu sebelum dan juga setelah sebelum ini teman-teman, sebelum teman-teman melaksanakan UTS sama sebelum teman-teman melaksanakan UAS ya. Rata-rata seperti itu juga ya. Kalau biasanya saya juga pernah juga jadi mahasiswa teman-teman, kebetulan kampusnya berbeda juga, jadi ada berbeda juga ngalamin ini. Jadi ini aja teman-teman, karena evaluasi teman-teman isi 1 kali saja tidak apa-apa. Jadi tidak harus setiap kali selesai kuliah ya, paling enggak teman-teman isi 1 kali. Jadi mohon bantuannya ya nanti untuk pengisian. Saya kurang tahu juga isi di dalamnya itu apa. Tapi paling tidak teman-teman isi 1 kali saja tak apa-apa. Gitu ya. Di sini untuk kaitannya setiap kali selesai kuliah saya kurang tahu kenapa ini ya. Karena kasihan teman-teman juga. Masa setiap kali harus setelah kuliah teman-teman harus ngisi ya. Jadi agak kalau saya pribadi kurang setuju juga dengan ini ya. Informasi setiap kali selesai itu agak memberatkan juga teman-teman. Di beberapa kampus yang lain biasanya namanya evaluasi itu pengisian kuesioner seperti ini umpan balik itu dilakukan sebelum UTS sama sebelum UAS teman-teman, bukan setiap kali selesai. Nah, agak sedikit aneh juga sih dengan ini ya. Jadi saya sedikit kurang pro juga dengan informasi ini ya. Jadi teman-teman paling tidak minta tolong untuk diisikan 1 kali aja nggak apa-apa gitu. Oke, saya kira seperti itu ya kaitannya dengan kuesioner. Kemudian sebentar. Kita bergeser. Oh, untuk tadi yang baru masuk, sekiranya belum presensi, ada yang belum tadi? Ada yang belum presensi tadi, yang masuk baru-baru saja? Saya admit, ada? Mumpung pas belum, Bu. buka tadi. Saya juga, Bu. Ada Muhammad Naufal, yang belum cuma ini sih, sekalian dicek ya. Yang belum tinggal Muhammad Naufal, Adam Hidayat, Bagus Widanarko, sama Fauzia Hayati. Ada, Fauzia belum, Bu. ini ya, Iya. sekalian konfirmasi. Ada lagi teman-teman, atas nama masih ada 3 mahasiswa, Muhammad Naufal, Adam Hidayat, sama Bagus Wijanarko. Ada dari teman-teman tadi yang mungkin baru masuk, tadi saya cuma admit, nggak ngeliatin, mohon maaf ya, tadi sambil ini ngejelasin. Gimana? Ada atas nama mahasiswa ini 3, kalau yang lain sudah berarti aman. Yang lain. Saya kira sudah ya yang saya admit baru tadi. Nggak ada masalah kan ya? Tinggal 3 itu sih teman-teman yang belum. Nah, nanti mungkin konfirmasi bisa. Yang merasa belum ya. Atau tadi belum dipanggil gitu, silahkan dikonfirmasi ya, dicocokin. Soalnya kalian nanti takutnya pengaruh waktu mau mengakses UTS ya. Atau izinnya nanti. Saya kurang tahu juga teknisnya gimana, tapi kan boleh atau tidaknya mengikuti UTS sama UAS kan dari presensi ya teman-teman. Nah, kurang 3 tadi ya. Silahkan nanti mungkin yang belum, ada Muhammad Naufal, ada Hidayat, sama Bagus Wijanarko ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita geser ke materinya ya teman-teman. Materinya sama ya dengan yang dari koordinator ya, dari Putri Rahayu. Jadi materinya ini teman-teman dari Bu Ayu ya.
nanti kebetulan mohon maaf sekali juga nih, nanti saya seperti kemarin ya teman-teman, jadi nanti kita bahas dari buku aja nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Jadi belum saya bikin di dalam presentasinya karena kemarin ini ya waktunya juga mohon maaf sekali ya, kadang pas kebarengan gitu. Jadi di teman-teman agak diduakan, jadi tambahan-tambahannya nanti saya share seperti kemarin ya teman-teman, nanti bab dari bukunya nanti saya share kalau teman-teman ini ya, biar nggak terlalu besar sesuai topik bahasannya nanti kita bahas bersama. Oke, kita masuk di dalam topik ini teman-teman. Ada e-business dan juga e-commerce ya. Nah, ini sebenarnya ini ya mungkin di teman-teman sudah dikenalkan ya. Ada mata kuliah SDTI ya, sistem dan teknologi informasi ya. Teman-teman mungkin dapat di awal-awal. Ada Bu. Dapat kan ya? Nah, Ya. namanya kalau dulu ada juga, kalau di saya dulu namanya PTI teman-teman, pengenalan teknologi informasi. Jenisnya sama sih. Ada juga namanya kalau nggak salah konsep konsep sistem informasi ya, konsep teknologi informasi. Hanya nama mata kuliahnya saja sih, tapi kontennya sama. Nah di sini sama juga teman-teman, kita hanya mereview lagi sih teman-teman kaitannya dengan e-business dan juga e-commerce. Di sini nanti kita bahas terkait konsep ya. Oh ini bagus tadi ya. Bagus, nanti mungkin diingatkan ya. Mas Bagus nanti diingatkan ya untuk presensinya ya, tadi sudah saya presensi, nanti setelah ini ya, nanti habis share ini mungkin nanti saya diingatkan ya untuk presensinya tadi belum masuk. Oke, saya lanjut dulu aja ya. Bentar, ada floatingnya, saya close dulu. Nah, di sini teman-teman dari mungkin mereview kembali juga teman-teman, kebetulan hampir mirip sih sebenarnya teman-teman ketika mengambil mata kuliah SIM ya, Management Information System, dengan teman-teman mereview lagi kaitannya dengan ini teman-teman, apa namanya, konsepnya yang di SDTI ya, itu hampir mirip juga teman-teman. Hanya saja kalau di SIM ini lebih apa ya, tingkatannya lebih ini lagi sih sebenarnya, advance levelnya ya, mungkin tambahannya ya lebih apa namanya, pengenalannya jauh lebih manajerialnya ada di sana ya, dibandingkan dengan yang SDTI. Kalau SDTI masih konseptual plain ya konsep-konsepnya, tapi apa namanya, pembahasan yang dibahas di dalam mata kuliah itu bisa kita hampir mirip juga. Jadi hanya mereview lagi juga bisa gitu. Tergantung sih teman-teman, kebetulan kan ini materinya dari Bu Ayu ya. Jadi kita ngikutin saja ya dari topiknya ya. Karena gini teman-teman, kebetulan kalau di kampus kita ya itu yang tadi pagi aja sih yang saya alami gini teman-teman. Jadi materinya itu kan biasanya ini ya, kalau di kampus kita itu tunggal ya. Jadi dari koordinator Bapak Ibu yang pengampu koordinator mata kuliah. Nah, biasanya ada perbedaan itu hanya dosen yang menyampaikan ya di masing-masing kelas gitu ya. Atau mungkin kaitannya sama kuis sama penugasan itu bisa berbeda, tapi materi kan tetap satu ya. Nah, itu kebetulan tadi pagi itu teman-teman. Jadi ada materinya kan beda ya dari koordinator, kemudian saya nambah sendiri, nah jadi double gitu ya. Jadi bingung kan, jadi ngejelasin dua gitu, ya udah nggak apa-apa sih akhirnya bareng gitu. Jadi paling enak mungkin kayak gini aja nggak apa-apa ya. Jadi kita pakai materi utama yang dari koordinator atau Bapak Ibu dosen yang mengampu koordinator dari Ibu Ayu. Nanti kebetulan ada beberapa tambahan ya yang dari buku, nanti bisa kita review bareng. Mohon maaf sekali sih sebenarnya biasanya seperti ini teman-teman teknisnya. Nanti saya tambahkan di materinya ya. Tapi karena kebetulan waktunya ya terbatas waktu, jadi nanti langsung ya kayak kemarin ya kita review dari bukunya langsung, nanti kita sambil diskusi. Kebetulan mungkin teman-teman familiar ya dengan kegiatan e-business dan juga e-commerce, mungkin hariannya apalagi kita di dalam kondisi pandemi, teman-teman juga sering ya menemui. Nah, jadi nanti harapan saya kalau di dalam kaitan e-business sama e-commerce ini teman-teman tidak terlalu asing dengan beberapa konsep dan istilah yang akan kita bahas ya. Semoga saja nanti kita nggak terlalu ini ya, dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin ya teman-teman, agak ini ya, agak asing ya mungkin ya. Jadi teman-teman apa ya, kesulitan ya menghubungkan dengan
pengalaman dari teman-teman ya. Jadi ya, yang kemarin kan kayak ini ya, sistem-sistem yang ada di dalam organisasi ya, ada operasional, kemudian ada juga yang sistem accounting dan sebagainya, di mana teman-teman kadang tidak jarang, belum tentu ya selalu berhadapan dengan sistem-sistem itu gitu ya. Paling teman-teman mengetahui dari ini ya, pembelajaran atau dari buku ya, jadi ataupun nanti dari materi-materi. Jadi teman-teman berasa kurang ini ya, kurang apa? Experience langsung ya, pengalaman langsungnya kurang ya. Kalau ini mungkin harapannya nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman melakukan proses e-commerce kan teman-teman bisa lebih familiar. Nah, kaitannya dengan konsep ini ya teman-teman, e-bisnis dan juga e-commerce. Nah, sekarang kita beralih ya, kalau kita dulu mengenal bisnis ya, ataupun proses ya, jual beli itu kita lakukan ya, jual beli itu masih secara manual dulu tentunya. Sekarang kita sudah beralih ya kepada sistem digitalisasi atau lebih menggunakan teknologi yang sifatnya nanti elektronik ya, elektronik data ya yang di sana mengalirnya. Apalagi kita di dalam kondisi pandemi, teman-teman. Mau tidak mau atau mungkin ada rasa was-was ya, hal-hal yang kita pengen jaga ya, menjaga distance ya, menjaga jarak. Jadi kita memanfaatkan platform ataupun aplikasi ataupun sistem yang memang tersedia untuk melakukan ini ya, apa namanya, transaksi bisnis itu sendiri ya, jual beli. Nah, kaitannya dengan konsep jual beli, nah teman-teman mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan ini di sini dari PPT-nya Bu Ayu ditanyakan nih, apa yang saudara ketahui terkait dengan e-bisnis dan juga e-commerce? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan, bisa mereview kembali ingatan terkait dengan e-bisnis dan juga e-commerce. Seperti apa di teman-teman gambarannya e-bisnis sama e-commerce? Ada yang bisa membantu menjelaskan kaitannya dengan e-bisnis dan juga e-commerce? Mungkin tidak harus penjelasan panjang, tetapi apa yang teman-teman mengena sajalah, konsep apalah mengena terkait dengan e-bisnis itu apa? Secara mudahnya teman-teman pahami, e-commerce itu apa gitu. Ada mungkin dari teman-teman mahasiswa kaitannya dengan Oh, saya e-bisnis? Bu, mau Boleh? yang e-bisnis. Boleh, boleh. Mas Itu Lutfi, kayak kegiatan bisnis yang dilakukan dengan manfaatin jaringan komputer sama teknologi informasi mungkin, Bu. boleh, boleh, ya. Kemudian, oh apa namanya, Mas Lutfi silahkan ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Ini ada yang e-bisnis nih teman-teman. Iya, Bu. Masih ada available yang e-commerce teman-teman. E-commerce ini apa? Ada mungkin dari teman-teman selain Mas Lutfi dulu. Silahkan teman-teman, e-commerce itu apa? Nggak apa-apa baca, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan teman-teman juga buka di laptop ya. Kalau di saya soalnya full screen. Jadi nanti lewatnya baru setelahnya. Silahkan. Ada e-commerce, baca nggak apa-apa. Silahkan. Nggak masalah. Yang penting ini kan saya apa namanya mensupport teman-teman untuk bisa ini ya ikut apa aktif di kelas, nggak apa-apa. Silahkan. E-commerce ada mungkin dari teman-teman yang lain selain Mas Lutfi dulu ya. Ada e-commerce? Ada dari teman-teman yang lain? Saya coba deh, Bu. Ya, Mas Yeremia, e-commerce apa? Nggak apa-apa, baca nggak apa-apa, Mas. Silakan. E-commerce tuh kayak pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, Bu. Bedanya? Iya. Oke. Mas Yeremia, silakan ya, nama sama NIM-nya ya. Terima Baik, kasih Bu. ya. Nah, Makasih, Bu. ini ya, ada beberapa. Mungkin ada teman yang lain yang punya gambaran kaitannya dengan e-business dan juga e-commerce, yang mungkin berbeda pendapat ya dengan Mas Lutfi sama Mas Yeremia kaitannya dengan e-business dan e-commerce. Ada? Mungkin dari teman-teman yang lain? Ada? Oke, kita bahas ya. Dan di sini kalau di Bu Ayu tadi didefinisikan ya. Nah, di sini tadi ya yang disampaikan oleh Mas Lutfi ya tadi ya kaitan dengan e-bisnis di sini ya penggunaan IT khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan ini ya proses bisnis ya. Nah, ini ada interaksi bisnis. Kalau di e-commerce ini merujuk kepada transaksi bisnisnya. Jadi gini teman-teman, secara mudahnya mungkin hal yang bisa teman-teman bisa langsung tanpa harus mengingat secara ini ya. Poin utamanya seperti ini sih kalau saya mungkin mudahnya mengingatnya seperti ini teman-teman. E-commerce itu adalah subset ya atau bagian terkecil dari e-bisnis. Jadi kalau kita gambar
ini teman-teman. Kalau kita bikin kayak matematik itu ya, jadi ada si apa namanya? Si ini kelihatan nggak? Oh, biru kelihatan ya. Jadi si ini ada lingkaran teman-teman. Nah, ini e-commerce-nya. E-commerce. Ini e-commerce. Nah, ini e-bisnisnya teman-teman. Nah, si e-commerce ini subset ya, atau bagian dari e-bisnis. Jadi mudahnya logikanya seperti ini. Berarti ini teman-teman, kalau e-commerce ini merujuk kepada ini seperti namanya, transaksi bisnisnya, jual belinya teman-teman mudahnya. Jadi teman-teman melakukan belanjanya, jual belinya, proses jual beli, tetapi karena kita sifatnya ada tulisannya maka itu elektronik. Jadi sifatnya jual belinya elektronik. Seperti itu dengan mudahnya teman-teman mendefinisikan e-commerce. Proses jual belinya itulah e-commerce-nya. Baru kalau kita bergeser ke e-bisnis, e-bisnis itu kan lebih besar ya tadi ya saya sampaikan. Nah, dia lebih besar, maka acuannya kalau e-bisnis itu dia tidak hanya jual belinya teman-teman. Di sana termasuk nanti ada ini apa kerjasama juga dengan ini teman-teman partner ini ada proses interaksi bisnis dengan eksternal. Nah, di sana tidak hanya kalau di sini kan tadi ya bisnis to customer ya, yang jualan sama yang beli. Nah, buyer ke seller ke buyer ya. Nah, itu. Kalau di sini bisa lebih luas, teman-teman. Di sini kalau e-bisnis itu berarti semua cakupannya, seluruh proses bisnis elektronik, nah, yang memanfaatkan ini teknologi jaringan komunikasi. Nah, nanti termasuk di dalamnya ada ini, teman-teman, kerjasama dengan mitra. Misalkan, kebetulan misalkan kita katakan proses bisnis itu kita tidak jual langsung ya. Jadi misalkan di sana ada partner ya, pihak ketiga misalkan penyedia produk atau layanannya. Kebetulan kita hanya menjual saja, sellernya saja. Nah, itu macam-macam ya di sana. Jadi prosesnya lebih luas sih kalau e-bisnis itu. Jadi ada third party-nya juga, teman-teman. Nah, jadi pihak-pihak juga yang nanti kaitannya bermitra juga ya. Ada bagian eksternal yang membantu proses apa namanya transaksi itu sendiri sih. Tetapi memang biasanya ya di dalam apa namanya kegiatan atau aktivitas orang orang secara umum ya mengistilahkan hal ini secara apa ya bahasa Inggrisnya kayak interchangeably ya, jadi saling bertukar ya istilah ini ya. Padahal kalau mungkin secara mudahnya ini ya apa namanya e-bisnis itu lebih luas sih teman-teman. Banyak proses-proses bisnis apapun yang elektronik itu ya nanti cakupannya di e-bisnis. Kalau e-commerce cuma jual belinya saja sih teman-teman, biasanya lebih merujuk kepada proses jual belinya saja. Jadi cakupan kecil ya atau lingkup kecilnya itu. Oke, saya bergeser dulu ya. Ini saya hapus dulu. Bentar. Kalau misalkan kalau saya kurang tahu juga sih. Teman-teman nanti biasanya sih paling ini ya. Saya kurang tahu kalau format soalnya. Biasanya sih kalau teman-teman saya kurang tahu apa masih ditanyain ini ya definisi ya. Kalau definisi sih menurut saya biasanya sudah tidak ya. Jadi biasanya teman-teman paling diberikan ini ya. Contoh kasus itu malah lebih ini sih. Kalau misalkan saya kurang tahu juga sih teman-teman yang membuat soal ya nanti untuk kaitannya UTS sama UAS itu bagaimana saya juga belum tahu ya. Kalau saya biasanya kalau membuat soal itu biasanya tidak lagi definisi sih teman-teman. Saya lebih menekankan ke teman-teman ke kasus ya. Jadi lebih ke praktikal. Jadi teman-teman bisa ini ya punya gambaran ya. Kalau teman-teman pendefinisian teman-teman bisa lihat di buku ya atau mungkin search atau yang penting teman-teman konsepnya dapat gitu aja sih. Nanti untuk membuat kata-kata bebas juga gitu. Tapi biasanya saya nggak menanyakan konsep biasanya. Lebih kepada bagaimana praktisnya ya, prakteknya ya kayak yang kemarin-kemarin gitu. Biasanya saya lebih ke ini teman-teman contoh kasus gitu. Tapi saya kurang tahu juga ya jenis nanti yang dikeluarkan ya. Karena belum ada info ya kaitannya dengan apa ujian besok ya yang UTS-nya ya. Jadi nanti mungkin kita ikutin saja ya nanti informasinya bagaimana. Kemudian kita lanjut ya. Tadi konsep terkait e-bisnis dan juga e-commerce. Kita masuk ke tradisional bisnis versus ada e-bisnis model ya. Nah, kalau di tradisional bisnis atau bisnis yang mungkin masih tradisional atau teman-teman bisa istilahkan manual,
yang konvensional ya, cara lama ya, yang umumnya ya itu. Nah, di sini masih ada ini teman-teman, ada sekuensial berurutan, kemudian lack of integration, di mana mungkin karena prosesnya masih one by one ya, satu-satu masih manual. Kemudian ini yang mungkin bisa terlihat ya, paper base ya teman-teman. Misalkan teman-teman membeli pasti dikasih nota ya, nota kertas gitu ya mungkin ya. Jadi paper base ya, jadi kelihatan ya masih apa, mungkin teman-teman mengistilahkannya manual gitu ya. Nah, jadi masih tradisional. Kemudian costly ya, membutuhkan biaya di mana tadi ya misalkan menggunakan kertas, nah jadi harus ada biaya ya untuk nota dan sebagainya. Kemudian inefficient. Nah, kalau notanya hilang berarti transaksinya juga hilang ya, tidak terdata ya, tidak terdokumentasikan. Kemudian di sini disampaikan bahwa time driven ya. Nah, ini juga ini ya berdasarkan waktu ya. Kadang ini teman-teman urutan juga ya. Kalau misalkan masih apa namanya manual itu kan ada ya teman-teman di mana sebenarnya kalau sekuensial ini pun ketika menggunakan elektronik juga sekuensial tentunya kita juga urut ya step by step ya. Untuk proses pembayarannya teman-teman tentu nanti akan diarahkan oleh sistem ya. Itu ada sekuensinya juga. Tetapi di sini mungkin kaitannya secara manual dalam artian misalkan teman-teman tadi melakukan pembayaran atau mungkin yang sering masih terlihat ya. Jadi pembayaran itu loket 1 misalkan teman-teman ngurus apa, nanti masih loket 2 dan sebagainya. Jadi ada proses aktivitas yang membutuhkan sumber daya ya, baik itu waktu ataupun mungkin tenaga teman-teman bergeser dari satu loket ke loket yang lain misalkan untuk melakukan transaksi. Nah, di sini kaitannya dengan kalau kita sudah menggunakan kata I ya, elektronik ya, di dalam elektronik bisnis di sini, nah di sini ada continuous, bisa berkesinambungan teman-teman, karena teman-teman bisa mengakses kapanpun, dimanapun ya. Kemudian integrated, nah di sini terintegrasi ya, di mana informasi-informasi tadi tidak tercecer lagi ya. Nah di sana, jadi tidak lagi apa namanya masing-masing kebetulan misalkan teman-teman melakukan pembayaran di misalkan departemen tertentu, nah nanti masih ngurus lagi di yang lain misalkan tadi ya bagian kasir nanti masih balik lagi kemana gitu bagian tadi misalkan pengambilan barang gitu, jadi ada beberapa proses yang terpisah-pisah. Beda kalau kita di dalam e-bisnis ya semuanya sudah misalkan dalam satu sistem atau aplikasi tertentu. Nah, di sini juga memungkinkan multiple participant bahwa kalau misalkan konvensional juga tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, banyak pembeli juga bisa ya. Tapi di sini lebih mengakomodir ya, bagaimana untuk bisa kemudian ada proses join dan juga kolaborasi. Nah, kaitannya kolaborasi, ada mungkin bisa memberikan contoh kaitannya misalkan kalau di dalam e-bisnis lah, hampir kita ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjelaskan kaitannya dengan e-bisnis, boleh teman-teman memberikan contoh dari e-commerce. Bisa teman-teman. Karena kan dia kita tahu tadi ya, subset ya. Jadi contoh yang teman-teman gunakan ketika e-bisnis itu bisa representasi juga untuk kaitannya dengan contoh dari e-commerce bisa untuk contoh e-bisnis teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman kaitannya kalau banyak customer itu bisa berkolaborasi di bagian mana? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin kolaborasi di mana? Ada dari teman-teman? Ini teman-teman, contohnya kalau teman-teman kaitannya ini loh, forum ini teman-teman, kalau dijual beli itu ya, teman-teman kasih review atau nanti biasanya ada itu loh, forum yang memang terkait produk tertentu ya mungkin ya. Contoh yang mungkin teman-teman bisa temui kalau lagi belanja online. Nah, di sana teman-teman kan bisa ya itu kolaboratif misalkan di sana kebetulan ini ya, teman-teman kasih informasi bahwa barang ini misalkan ketersediaannya tidak lengkap. Nah, nanti ataupun nanti kaitannya dengan kelengkapan spesifikasi misalkan teman-teman beli gadget atau device spesifikasinya saling konfirmasi ya bisa berkolaborasi ya. Jadi mungkin ada pembeli A menanyakan terkait spesifikasinya kaitannya misalkan mau beli smartphone RAM-nya berapa gitu yang belum detail nanti ada pembeli yang lain kebetulan mungkin sudah membeli mungkin hasilnya juga menurut dia bagus dia bisa kasih
ini ya rekomendasi. Oh dengan RAM sekian, oh ternyata smartphone-nya ini oke, misalkan untuk menjalankan gaming tertentu gitu-gitu ya. Jadi bisa kolaboratif di sana. Beda kalau misalkan tadi kita manual ya. Manual tuh ya sudah. Kalau misalkan tidak ketemu ya kita nggak bisa ya antar customer itu bisa berinteraksi. Kalau tidak direct ya ketemu langsung. Kemudian it's information driven ya. Jadi berbasiskan nanti informasi. Nah, tentunya dengan adanya electronic business akan memberikan efisiensi ya dan juga cost saving ya. Kita lebih hemat dari segi mungkin efisiensi, nanti kita kaitkan dengan sumber daya, apakah itu waktu, bisa juga ya biaya. Nah, macam-macam ya teman-teman yang bisa kita mendapatkan keuntungan di berbagai hal sumber dayanya ya. Jadi bisa teman-teman cocokkan. Biasanya ada ini teman-teman, yang ini loh istilah money. Nah, itu bisa dicocokkan ya sumber daya tersebut. Time juga bisa ya. Kemudian saya lanjut dulu di e-business environment atau lingkungan e-business ya. Nah, di lingkungan e-business di sini digambarkan bahwa banyak sekali teman-teman pihak-pihak ya yang terlibat di dalam e-business atau lingkungan e-business-nya. Nah, dari pertama ya mungkin dari kompetitornya sendiri ya, lawan ya atau mungkin rival ya dari si perusahaan atau organisasi tertentu ya, bisnis tertentu kebetulan si perusahaan punya kompetitor atau rival ya, ini ya. Kemudian ada juga partner. Nah, partner ini mitra ya. Mitra nanti mungkin yang membantu ya. Apakah itu nanti mungkin dari pihak penyedia jasa pengiriman ataukah mungkin pihak-pihak lain ya, kaitannya yang mungkin membantu ya dalam proses pengadaan barangnya juga bisa. Jadi macam-macam mitra itu. Kemudian customer ini pembelinya sendiri. Kemudian komunitas, nah ini komunitas ini bisa ini ya teman-teman dari mungkin kebetulan pencinta produk tertentu. Nah itu bisa ya, biasanya membentuk komunitas tertentu yang mereka mungkin ini ya memiliki produk dengan brand tertentu ya, jadi membentuk komunitas tersendiri. Kemudian ada juga kaitannya dengan regulasi ya, aturan-aturan yang nanti melingkupi ya atau mungkin mengatur terkait bagaimana proses bisnis tersebut berjalan. Kemudian teknologi. Nah, ini teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ya atau tidak dapat tidak terpisah lah dengan kata ini ya, elektronik ini ya. Kita tentunya membutuhkan ya memanfaatkan teknologi ya di dalam proses e-bisnis ini. Kemudian electronic force ini juga ada. Jadi economic force. Economic force ini ada semacam ini ya pengaruh dari sisi ekonomi juga ya. Nah, dorongan dari sisi ekonomi. Nah, bisa juga ini teman-teman kaitannya dengan kondisi pasar. Nah, kondisi pasar seperti apa gitu ya. Jadi kaitannya tapi pasarnya di sini pasar secara ekonomi ya. Kondisi ekonomi di lingkungan e-bisnis yang ada itu. Kemudian ada pula kaitannya dengan workforce ya. Nah, di sini kaitannya dengan mungkin ini ya dikaitkan dengan tenaga kerja ya. Tenaga kerja kaitannya dengan e-bisnis mungkin. Jadi SDM-nya ya, SDM yang berkaitan dengan e-bisnis. Nah, di sini seperti apa nanti tenaga kerja yang dibutuhkan dikaitkan dengan e-bisnis. Tentunya agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan yang manual. Manual tadi yang tradisional yang dimana biasanya teman-teman untuk pelayanan itu biasanya membutuhkan banyak staff, apalagi kalau di sekarang sudah ada chatbot juga ya teman-teman ya. Jadi tentunya hal ini juga bisa mengurangi ya pengurangan tenaga kerja, tetapi hal ini juga di ranah tenaga kerja juga ini ya teman-teman dalam artian ada ini ya pemutusan hubungan kerja ya di sana ya menggantian awalnya dengan adanya orang bisa diganti dengan mesin ya atau chatbot ya sistem ya. Jadi di sana ada proses yang terkena dampak ya dengan proses digitalisasi ini. Kemudian kita masuk di arsitektur aplikasi pada e-bisnis. Nah, di sini teman-teman sedikit mereview kembali ya.
Mungkin nanti ada beberapa sistem ya yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya ya. Nah, di sini disampaikan bahwa kaitannya dengan arsitektur aplikasi atau AI ya, enterprise arsitektur ya, kaitannya di dalam perusahaan. Nah, teknologi dipakai tidak hanya sekedar untuk otomatisasi dan pengolahan ya, nah, tapi juga ada upaya ini ya, membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Jadi tidak hanya awalnya mungkin kita proses digitalisasi ya teman-teman, segala sesuatu yang sifatnya manual kita transisi ya, berubah kepada sistem elektronik. Tetapi dari awalnya proses itu kita bergeser ya teman-teman, bagaimana kita mengintegrasikan, kalau misalkan kita istilahkan di dalam satu perusahaan ya atau organisasi, tidak hanya masing-masing departemen ya kalau di dalam perusahaan itu ya teman-teman, masing-masing punya sistem, tetapi bagaimana kita juga memikirkan ya, mengintegrasikan sistem-sistem tadi, sehingga datanya juga teman-teman juga tahu ya, lebih apa namanya, tidak ada redundansi dan sebagainya, jadi lebih terintegrasi ya di sana. Ada redundansi data, kemudian informasi juga bisa mengalir dengan mudah ya antar departemen. Nah, peranan teknologi ini tentunya juga mempengaruhi ya model bisnis juga pada saat ini ya. Nah, di sini teman-teman dari gambar ini agak sedikit kompleks ya, panahnya ke sana ke sini. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Mungkin kaitannya di sini ya. Ini mulainya mungkin bisa dari bawah juga nggak apa-apa deh ini ya. Ini nanti di customer ya, nanti customer itu teman-teman bisa ini ya, dihadapkan dengan sistem ya, CRM ya, sistem yang nanti berhubungan langsung dengan customer ya, customer relationship management ya. Jadi sistem ini nanti akan membantu ya, berhubungan antara bisnis ya, dari organisasi perusahaan dengan si customer. Bisa juga resellernya juga, mereka kan juga bagian dari customer ya, tetapi nanti mungkin akan melakukan kegiatan bisnis juga si reseller. Nah, di sini ada juga employee. Employee ini dari internal dari organisasi ya atau perusahaan. Nah, dikaitkan dengan sistem tadi yang terintegrasi itu mereka melakukan ini teman-teman. Ada beberapa apa namanya? Kegiatan ya yang dilakukan itu aktivitasnya kaitannya biasanya nanti di dalam satu sistem ya, di dalam pada satu sistem ada apakah itu human resource, nanti kaitannya dengan pengelolaan pegawai ya, karyawan atau tenaga kerja. Kemudian ada juga procurement, ini pengadaan teman-teman. Pengadaan mungkin kaitannya dengan bahan dari sebelum dijadikan produk teman-teman. Nah, biasanya ada sistem tertentu yang mengcover. Nah, kemudian kita bergeser ya di atas ya. Di sini di apa supplier dengan distributor dan juga reseller. Nah, nanti ada supply chain management teman-teman. Nah, di sini nanti procurement di sini ya mungkin agak ada hubungannya juga ke sini sebenarnya procurement ya. Kaitannya dengan ini ya, supply chain juga. Tetapi di sini lebih dikaitkan nanti dengan yang ini teman-teman. Mungkin petugas ya atau karyawan yang ditugaskan untuk mengelola procurement-nya. Jadi pengadaannya. Kalau yang di sini berhubungan langsung ya dengan supplier, distributornya. Nah, bisa juga ternyata reseller juga ya. Nah, nanti kaitannya dengan sistem supply chain ya. Supply chain di sini nanti pengelolaan ya terkait rantai pasokan ya teman-teman. Kaitannya pengelolaan termasuk ada procurement-nya juga sih di sana. Nanti bagaimana pengelolaan rantai pasokannya itu sampai termasuk kaitannya juga ini ya teman-teman delivery proses juga ya nanti, baik itu dari distributor juga nanti bagaimana prosesnya. Nah, kemudian ada enterprise resource planning, ERP. Mungkin ada yang teman-teman ingin membantu mendefinisikan apa itu ERP. Teman-teman masih ingat? Sering itu kalau ditanyain ERP ya. Nah, ada teman-teman, ada yang masih ingat atau pengen apa sharing terkait ERP? Ada dari teman-teman? ERP itu seperti apa? Belum? Atau ada? Kalau ada sih alhamdulillah, kalau enggak ya sudah kita bahas. Di sini ya kaitannya dengan ERP ya. Jadi tadi
kalau ERP ini nanti mungkin secara keseluruhan kita geser ke sini dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan di dalam perusahaan masih bagian-bagian ya dari departemental nanti ada finance, accounting, auditing. Nah, ini juga ya dihubungkan dari stakeholder yang ada di organisasi ya. Jadi di sini kalau stakeholder itu tidak hanya karyawan ya, tapi mereka juga yang ada di level manajerial atau manajemen ya. Top management juga ya nanti dihubungkan dengan finance, keuangannya, accounting, kemudian nanti berbagai hal di dalamnya juga. Nah, jika dikaitkan dengan sistem ini ya teman-teman mungkin mengenal ini ya, di awal-awal ada FAIS, FAIS ya, Functional Area Information System ya. Jadi masing-masing departemen atau area fungsional di dalam perusahaan itu punya sistem sendiri-sendiri ya teman-teman biasanya. Nah, hal inilah yang menimbulkan biasanya teman-teman ini mereview aja sih teman-teman materi ini di ini ya SDTI atau PTI ya. Pokoknya di pengenalan awal teknologi informasi atau sistem informasi di awal itu biasanya ada teman-teman. Functional Area Information System jadi area apa namanya sistem yang berdasarkan area departemental. Nah, itu biasanya menimbulkan silo. Mungkin teman-teman sedikit mereview lagi ya. Silo itu kayak perpecahan ya. Jadi masing-masing departemen punya sistem sendiri, maka kemudian adanya ini teman-teman ERP tadi ya. Karena ada kebutuhan untuk mengintegrasikan ya, mengintegrasikan antar departemental, kemudian ada lahirnya ini Enterprise Resource Planning ya. Nah, di mana sistem ini mengintegrasikan ya sistem-sistem yang sifatnya tadi ya silo atau departemental masing-masing itu diintegrasikan di dalam satu Enterprise Resource Planning ya. Jadi agar data dan informasi di dalamnya itu terintegrasi, bisa mengalir informasi dengan lancar di sana gitu. Kemudian kita geser di sini. Nah, ini sedikit mereview lagi teman-teman. Apa namanya tadi ya sistem-sistem yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Hampir mirip sih teman-teman dengan SDTI ya. Jadi teman-teman kayak mereview lagi saja sih sistem-sistemnya ya. Atau mungkin dipelajari di mata kuliah yang lain. Biasanya ada sedikit menyinggung juga ya dengan konsep-konsep ini ya. Nah, CRM ini ya tadi ya kaitannya dengan ini ya pelayanan terhadap customer ya, sistem yang berhadapan langsung dengan customer ya. Kemudian ada ECS ya, Enterprise Collaboration System. Nah, di sini memungkinkan untuk komunikasi atau kolaborasi ya. Nah, antar ini teman-teman, organisasi levelnya tapi. Kemudian ada EAI, Enterprise Application Integration. Di sini ada mengintegrasikan ya berbagai enterprise application cluster ya. Oh, ini. Ada juga ternyata EAI. Nah, tetapi mungkin yang paling umum ini sih ERP ya. ERP banyak teman-teman mungkin sering kenal. Jadi sering mendengar juga di dalam materi atau konsep itu kaitannya dengan ERP. Nah, di sini juga diistilahkan sebagai backbone dari e-business ya. Nah, di sini juga nanti membantu ya bagaimana dia memberikan layanan ya yang apakah itu pokok ya kaitannya dengan operasional terkait dari e-business tadi ya. Dia menjadi ini juga teman-teman backbone ya di sini diistilahkan ya. Kemudian ada juga SCM ya, supply chain management tadi kaitannya dengan ini ya teman-teman rantai pasokan ya. Jadi proses ya baik nanti dari pengadaan sampai akhirnya delivery-nya ya. Nah, di sana. Dia ada masih banyak juga ya teman-teman kaitannya e-business juga sebenarnya yang dikaitkan, tapi ini hanya beberapa juga yang difokuskan ya beberapa sistem ini ya. Masih banyak juga teman-teman sistem lain yang juga bisa terkait ya atau terhubung dengan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan e-business ini. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan, tapi sayangnya ini ya teman-teman, tidak ada penjelasan ya yang dimaksudkan dengan kelebihan dan kekurangan di sini ya. Yang dimaksudkan apakah mungkin dengan ini ya teman-teman, kaitannya dengan e-business ya, mungkin secara umum ya yang dimaksudkan di sini. Saya hanya ada tulisannya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi di sini dikaitkan dengan kelebihan. Nah, kelebihan ini ada validitas.
Kedua belah pihak dalam transaksi ini bisa menyatakan keasliannya ya. Kalau kita menggunakan elektronik ya, tadi kita katakan ataukah itu tadi e-bisnis ataupun e-commerce ya. Di sini tentunya teman-teman kalau melakukan transaksi ada ini dulu ya teman-teman. Pasti teman-teman diminta sebelum transaksi pasti login dulu ya. Nah, di sana ada proses validasi ya, konfirmasi. Oh, akun ini dimiliki atau merujuk kepada orang ini, orang tertentu ya. Nah, gitu. Jadi ada proses ya pengecekan di sana. Kemudian integritas juga ya. Di sini kaitannya dengan kebenaran ya, keakuratan ya. Nah, di sini ada ini teman-teman. Kalau kita melakukan transaksi sifatnya elektronis tadi ya, e-bisnis lewat aplikasi e-commerce misalkan. Nah, itu juga ini teman-teman integritasnya ya. Teman-teman misalkan membeli barang tertentu tentunya ada ini ya teman-teman historisnya juga ya. Jadi di sana memastikan bahwa data-data tadi benar. Oh, yang beli ini benar tadi gitu. Tapi tidak jarang juga ya ada sedikit cerita itu ini juga teman-teman. Kalau saya nggak usah sebut nama aplikasinya sih. Itu ada juga teman-teman. Jadi kalau melakukan transaksi e-commerce gitu ya, belum sampai finishing ya, mau bayar itu ada juga yang belum masuk teman-teman di dalam apa historinya dia, history aplikasi. Jadi ada juga teman-teman. Jadi belum sampai kita bayar ya. Jadi prosesnya belum sampai ke sana, tetapi tadi sudah kita lakukan ini ya, bayarnya itu belum merujuk ke akan melakukan pembayaran dengan platform apa. Nah, itu sih. Itu yang saya pernah temui. Jadi itu ketika kita mencoba ini cari historis datanya belum masuk, teman-teman. Ada juga kayak gitu. Tapi seperti ini nanti tergantung ininya ya, teman-teman. Apa namanya? Proses bisnis alur dari aplikasi atau mungkin perusahaan penyedia jasanya sih. Bisa beda-beda ya. Kemudian kaitan dengan privacy, kerahasiaan. Nah, di sini untuk transaksi elektronik tentunya kalau sekarang teman-teman pasti ini ya kalau melakukan transaksi elektronik teman-teman diminta untuk ini ya tidak men-sharing ya, membagikan kode ya, kode OTP dan sebagainya ya, kode-kode yang hanya untuk ini ya user yang login di dalam dengan akun tertentu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan diminta, nah ini kaitannya dengan privacy juga ya. Nah teman-teman tidak boleh asal ya, karena kode OTP ataupun berbagai kode dengan penamaan untuk intinya untuk kita mengakses ya teman-teman. Apalagi yang ada duitnya sih teman-teman, ada money di dalamnya, elektronik money di dalamnya, teman-teman harus hati-hati ya karena banyak sekali ya modus-modus yang mengaku ya melakukan penipuan mengatasnamakan perusahaan tertentu atau penyedia jasa aplikasi tertentu, teman-teman disuruh memberikan kode ya, kode rahasia, OTP, password dan sebagainya. Pokoknya intinya kode rahasia teman-teman itu di-share. Nah, itu tidak ada ya sebenarnya. Nah, itu saya juga pernah teman-teman jadi di telepon itu untuk memberikan kode OTP ataupun kode apapun dia mengatasnamakan entah itu perusahaan atau aplikasi. Oh, Gojek, teman-teman pernah Gojek ya. Jadi dia minta kodenya gitu, teman-teman, atas nama Gojek. Padahal itu tidak ada. Kemudian saya laporkan ke Gojeknya sendiri sih. Jadi nomor itu, nomor yang menghubungi saya laporkan ke Gojeknya. Harapan saya mereka tidak akan melakukan hal tersebut ke orang lain gitu. Jangan sampai ada korban serupa gitu. Karena kasihan ya yang apa namanya tidak tahu dan mereka percaya ya. Nah, termasuk ini ya teman-teman mungkin kaitannya dengan berbagai hal ya. Penipuan-penipuan ini juga hati-hati ya karena kita pakai elektronik itu biasanya rawan sekali ya ini ya. Jadi teman-teman khususnya teman-teman di bidang IT, teman-teman tentunya harus lebih ini ya waspada. Teman-teman harus lebih apa ya lebih aware ya dibandingkan mungkin rekan-rekan yang bukan di bidang IT gitu. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan gitu teman-teman harapannya sudah bisa mengidentifikasi ya penipuan-penipuan seperti itu. Jadi jangan sampai kitanya kena juga. Kemudian kaitannya dengan kekurangan ya. Nah, di sini mungkin kekurangan dari segi ini ya teman-teman. Saya juga karena di sini nggak ada keterangannya ya. Jadi
mungkin yang dimaksudkan kaitannya dengan e-bisnisnya ya. Jadi di sini tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Nah, ini sebenarnya juga organisasional ya teman-teman, bisa dihubungkan kepada perusahaan atau ininya sih teman-teman, organisasinya ya. Jadi setiap perusahaan mungkin bisa juga ya punya culture atau budaya sendiri-sendiri ya. Jadi ini tidak bisa apa ya istilahnya kita apa ya anggap secara umum, tetapi tergantung juga perusahaan tertentu bisa juga ya punya komitmen dan pengaturan manajerial yang tersendiri gitu ya. Jadi tidak bisa kita kalau bahasa Jawanya itu ini ya teman-teman digebiah uyah atau kita samaratakan gitu ya secara bahasa Indonesia kayak gitu. Tidak bisa seperti itu. Kemudian kaitan dengan penerapan e-bisnis tidak diikuti proses dengan change management. Nah, ini juga teman-teman. Misalkan di sini ada proses ya tadinya tradisional kemudian beralih ke elektronik. Nah, di sini ada pula kekurangannya ya dikaitkan. Nah, kalau misalkan tidak ada langkah-langkah upaya change management, mungkin teman-teman juga sudah pernah ya mendengar istilah change management. Inilah upaya ya di mana nanti perusahaan atau organisasi kalau misalkan melakukan transisi atau perubahan, misalkan baik itu proses bisnis atau sistem, nah ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan teman-teman. Apakah itu dengan sosialisasi ataukah dengan apa ya himbauan-himbauan tertentu sehingga proses transisi itu tidak mendadak gitu loh. Jadi ada informasinya dulu. Nah, ini seperti ini tergantung juga ya nanti dihubungkan dengan suatu proses atau perusahaan tertentu juga ya. Jadi dihubungkan kepada contoh kasusnya bisa beda-beda. Kemudian tidak profesional vendor. Nah, ini juga bisa ya kaitannya bisnis ini juga bisa ya teman-teman ketika mungkin vendor penyedia jasa, mitra yang kita gunakan itu tidak profesional itu juga mengganggu dalam melakukan proses bisnis. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi. Nah, ini bisa juga teman-teman. Kebetulan kondisinya di area yang ini ya teman-teman apa namanya? Kita melakukan bisnis dengan mitra, misalkan mitranya kebetulan di area terpencil, teman-teman. Konektivitasnya tidak bagus. Nah, bisa juga ya, jadi infrastruktur komunikasi menjadi penghambat dalam melakukan e-bisnis. Tidak selarasnya strategi. Nah, ini juga bisa teman-teman. Kebetulan mungkin apa ya? Tidak di adanya ini ya penyesuaian ya dari strategi IT dengan strategi perusahaan teman-teman. Dari awalnya mungkin tadi bisnisnya konvensional, masih tradisional manual, dia beralih teman-teman menggunakan digital ya. Di sana kebetulan belum ada penyesuaian dengan strategi perusahaan yang bergeser di digitalisasi. Kemudian ada yang masalah keamanan. Nah, ini juga ya jadi fokus utama ya teman-teman. Keamanan bertransaksi, apalagi di sana ada e-money-nya ya, electronic money ya. Teman-teman harus berhati-hati di sini ya. Kemudian kurangnya dukungan finansial, ini juga kembali lagi ya, tergantung kepada kasusnya juga sih teman-teman. Kemudian belum adanya peraturan yang mendukung melindungi pihak-pihak kaitannya ada transaksi, misalkan ada ini ya, hukum yang mengatur terkait dengan ini ya, di apa namanya, di dunia maya ya, kaitannya dengan nanti transaksi di dunia maya, cyber law-nya ya mungkin belum secara ini ya teman-teman. Kaitannya seperti ini juga. Kalau saya hubungan dengan cyber law mungkin teman-teman bisa kaitkan dengan UU ITE ya. Nah, itu ada pula ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman memberikan review, itu sebenarnya biasanya teman-teman apa adanya ya teman-teman, tapi hati-hati juga sama pembahasaan ya teman-teman. Biasanya dalam menyampaikan bahasa pastikan ini ya dengan bahasa yang sopan dan baik ya. Jadi tidak ada pihak-pihak yang ini ya apa namanya merasa dirugikan ya karena bisa juga teman-teman. Jadi teman-teman mungkin di dalam karena di dalam UU ITE itu tidak salah ada juga teman-teman bisa dituntut balik teman-teman modelnya tuh. Jadi ketika teman-teman mungkin menyampaikan ya review dari sesuatu produk yang dinilai tidak baik, nah teman-teman juga bisa itu dianggapnya nanti pengajuannya kayak ini loh teman-teman pencemaran nama baik. Nah itu bisa itu yang dari UU ITE. Jadi itu agak sedikit menurut saya juga agak rancu juga ya kaitannya kalau di ranah hukum dia bisa ngajuinnya itu. Jadi istilahnya menyampaikan kekurangan dari produk ya.
Nah, itu hati-hati juga teman-teman. Yang penting bahasanya yang baik dan sopan juga ya. Jadi kalau bisa teman-teman tidak ini ya, bukan berarti dalam artian teman-teman tidak boleh mereview, bukan begitu sih. Teman-teman menyampaikannya saja. Teman-teman apa ya, sampaikan saja apa adanya, tetapi menggunakan bahasa yang baik gitu. Jadi tidak ada pihak-pihak yang apa ya, nanti istilahnya mencari-cari ya, istilah mencari-cari kesalahan hanya karena penyampaian kita yang ini ya tidak apa ya, tidak sesuai gitu. Kemudian menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis ya. Nah, ini kaitannya mungkin ini teman-teman. Kalau apa ya, semacam startup mungkin ya. Startup ini pijakan investasinya biasanya kalau misalkan masih kecil, nah itu sebaiknya tidak terlalu ini ya teman-teman. Kaitan investasi juga biasanya kan masih belum banyak ya dananya ya karena mungkin popularitas dari aplikasi yang dikembangkan misalkan belum besar gitu juga ya. Jadi dihubungkan dengan kondisi-kondisi yang real ya. Kemudian kita lanjut, bentar, ini ya, bentar, ini ada ini teman-teman, tidak ada ininya ya, nggak ada penjelasan sebentar, ini. Nah, kalau dihubungkan dengan e-bisnis tadi ya mungkin ya di sini tidak ada ini ya informasinya ini apa. Jadi mungkin ini dikaitkan dengan e-bisnis ya. Nah, oh ini ada tadi ya Mas Muhammad Naufal tadi kayaknya belum ini juga ya. Nanti teman-teman yang tadi belum presensi nanti saya diingatkan ya kalau saya kelupaan nanti yang belum nanti takutnya saya kelupaan. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ini kaitannya dengan ini teman-teman. Di dalam e-bisnis itu teman-teman bisa mengenal ya beberapa ya jaringan-jaringan ini juga mereview lagi ya teman-teman. Pemanfaatan ada LAN juga ya. MAN, kemudian ini mungkin WAN ya maksudnya. Typo mungkin ya. Saya kurang tahu juga fun itu kan nggak ada ya, one ada kan. Kemudian ada internal, eksternal, internet. Nah, ini internal ini mungkin menggunakan ini ya extranet dan juga intranet ya kaitannya ya. Di sini kaitannya pemanfaatan jaringan di dalam e-bisnis ya untuk mendukung ya. Mendukung proses e-bisnisnya ya. Teman-teman nanti bisa melihat lagi cakupannya ya. Kalau kita bicara soal jaringan kan biasanya cakupannya ya. LAN itu seperti apa? Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, sudah dikenalkan juga. MAN itu seperti apa? WAN itu apa? Kemudian intranet, extranet. Nah, itu ya. Kita hanya mereview lagi. Kemudian internet. Mungkin yang kita lebih umum kita biasanya memanfaatkan internet ya. Jadi yang ini kan bagian dari ini ya jenis-jenis ya jaringan. Sebentar ya, saya geser lagi. Kaitannya dengan e-commerce transaksi ya. Transaksi di dalam e-commerce ini aneka ragamnya banyak ya, teman-teman. Tidak hanya mungkin teman-teman yang sering kenal ya. Dari biasanya teman-teman kenalnya ini ya, yang ini ya, business to customer ya. Business to customer ini teman-teman bisa langsung ya. Jadi misalkan teman-teman menggunakan electronic commerce yang ada di aplikasi mobile, misalkan teman-teman langsung ya membeli apakah lewat Amazon ataukah melalui marketplace yang lain ya. Nah, ini banyak juga teman-teman bisnis to bisnis. Ini dari bisnisnya tapi untuk ke bisnisnya juga, teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa melihat contoh-contohnya juga nanti mungkin banyak. Nah, kemudian business to government. Ini kebetulan bisnis tapi nanti ke pemerintah, teman-teman. Contohnya di sini e-procurement. Kemudian ini customer to business. Ini e-procurement tapi procurement-nya ke pemerintah ya teman-teman maksudnya. Procurement-nya nanti jadi pengadaan tapi untuk lembaga-lembaga yang ada di pemerintah gitu. Yang government-nya. Jadi karena e-procurement ini e-procurement juga bisa merujuk kepada organisasi atau perusahaan yang lain gitu. Di sini khususnya nanti kepada organisasi atau instansi pemerintah. Kemudian kalau C2B ya, customer to business, nah ini berarti customer tapi ke bisnisnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya ya. Nah, kemudian ada C2C, customer ke customer. Jadi customer yang langsung jual ke customer ya. eBay ataupun platform yang lain ya. Banyak juga ya.
Ya makin variatif ya teman-teman. Meskipun di dalam satu platform kayaknya sekarang makin macam-macam ya layanan yang bisa diberikan ya. Kemudian ada C2G, ada Citizen. Ini kebetulan C-nya itu juga representasi sama ya teman-teman. C-nya itu juga customer, ternyata C-nya juga bisa Citizen. Citizen to government ya. Jadi ini nanti misalkan kaitannya dengan pembayaran ya, pajak ya, tax. Kemudian ada ini ya, G2B ya, government to business. Nah, di sini ada ini ya dari government. Ini to business. Oh, ini ada government to government. Di sini maksudnya government ke bisnisnya sih, teman-teman. Ke bisnisnya ya, jadi perusahaan ke bisnisnya sih. Kemudian ada government to customer. Nah, ini layanannya ya, mungkin layanan dari government untuk para masyarakat ya. Kemudian government to government. Nah, ini dari pemerintah ke pemerintahan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah menemui contoh-contoh ini. Mungkin yang lebih sering yang ini ya, B2C sih. B2C ini yang paling sering, atau mungkin C2C ya, yang kita sering temui ya. Kalau yang government ini kalau tidak kaitannya sama pemerintah mungkin agak asing juga ke teman-teman ya, kaitannya pajak dan sebagainya itu juga. Kemudian di sini juga bisnis juga kalau tidak di ranah ininya juga tidak familiar juga sih kaitannya ke bisnis juga ya, paling ke customer-nya biasanya lebih. Mungkin ada contoh dari teman-teman yang lain yang ingin sharing kaitannya dengan jenis-jenis ini. Macamnya banyak sih teman-teman. Dan ini juga sifatnya ini ya nanti biasanya ada penyesuaian-penyesuaian ya. Mungkin bisa ada di satu marketplace ada perubahan juga. Misalkan dia bisa mengcover tertentu. Karena kita tahu ada e-mall dan sebagainya ya. Oke, saya lanjut dulu ya di fitur dari e-commerce. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman fitur dari e-commerce. Nanti kebetulan nanti saya minta teman-teman untuk explore ya. Nah, nanti bisa melihat ya fitur-fitur e-commerce yang sudah ada. Nah, ini secara umum teman-teman banyak ya bahwa ada ubiquity ya, ubiquitous tuh. Di sini bisa me-reach ya. Ubiquitous itu teknologi yang saat ini muncul ya, bermunculan ya. Kemudian global reach ini bisa diakses ya secara global ya. Dan universal sifatnya umum, standarnya umum, sosial dan juga teknologi. Nanti juga ada ini ya teman-teman fitur ya bisa membantu ya kaitannya teman-teman bisa bersosialisasi kayak tadi ada collaboration ya. Nah, gitu. Kemudian ada personalization, customization, teman-teman bisa menyesuaikan ya biasanya kalau di dalam e-commerce preference teman-teman. Teman-teman kebetulan suka belanja apa. Nah, dia di sana ada ini ya fitur biasanya penyesuaian ya, menyesuaikan dengan selera customer. Misalnya teman-teman kalau habis belanja apa gitu ada preferensi ditawarkan barang-barang dengan jenis yang serupa ya. Kemudian information and destiny, nah, ini kaitannya dengan tujuan ya, informasinya ditujukan dengan siapa mungkin dicocokkan ya dengan jenis ininya ya, produk dan juga nanti konsumennya. Kemudian interactivity, kita tahu ya sekarang lebih interaktif ya. Nah, kemudian richness ini kaitannya dengan ini ya, mungkin fitur atau jenis yang ditawar layanannya ya, jenis layanannya semakin ini ya teman-teman variatif ya. Yang dulunya mungkin layanannya misalkan baru apa kaitannya apa namanya jual beli sesuatu, kadang-kadang sekarang merambah ya jadi jualan banyak hal ya. Itu bisa memperluas bisnisnya. Kemudian tantangannya di sini kaitannya dengan e-commerce ya. Ada pajaknya juga, teman-teman. Pajak ini secara umum sih sepertinya kaitannya dengan bisnis ini sama karena kita sifatnya digital juga tetap ada ya pajaknya. Kemudian kaitannya dengan ini ada beberapa mungkin. Nah, biar nggak bosan, mungkin dari teman-teman ada yang dapat gambaran dari contoh-contoh ini. Ada nggak teman-teman yang pernah ngalamin tantangannya kalau misalkan kita menggunakan e-commerce dari beberapa poin ini? Biar mungkin teman-teman ada sharing juga daripada dari saya doang kali teman-teman ada pengalaman kaitannya dengan faktor-faktor ini, tantangan ini ya. Tantangan yang mungkin pernah teman-teman alami. Ada yang pengen menyampaikan pendapat? Silahkan. Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ada mungkin dari teman-teman? Pengalaman juga nggak apa-apa sih.
Kalau enggak ya nggak apa-apa kita bahas. Tadi kita sampai di pajak ya, touch and feel. Nah ini mungkin kaitannya dengan ini ya teman-teman, apa namanya, device ya atau gadgetnya ya mungkin ya. Nah ini mungkin kalau misalkan di teman-teman yang Gen Z ya masih apa, teman-teman yang masih muda nggak masalah. Nah mungkin kalau misalkan touch and feel dengan ini ya mereka yang usianya sudah senior ya kita katakan. Nah mereka mungkin tidak terlalu ini ya berbeda dengan kalau mereka dulu transaksi ya mungkin lebih enak ya beli langsung teman-teman, pakai duit ya juga duitnya duit ini ya teman-teman, duit bener-bener duit kertas atau mungkin duit yang secara fisik ya. Bukan kalau teman-teman mungkin sudah e-money itu udah familiar sekali ya, beda dengan generasi-generasi yang senior gitu. Kemudian ada fear factor. Fear factor ini juga biasanya dihubungkan dengan usia juga ya teman-teman. Kalau Gen Z seperti teman-teman mungkin nggak ada masalah ya dengan pemanfaatan teknologi ya. Kalau untuk belanja pun teman-teman biasanya tidak ada rasa takut ya, mungkin lebih ini ya. Kalau generasi-generasi yang senior biasanya ini juga teman-teman, mereka takut. Bahkan kalau misalkan dikatakan ini juga teman-teman menggunakan ATM, nah itu kebetulan mungkin orang tua saya, kalau orang tuanya teman-teman pasti masih muda-muda ya, jadi ini ya, kalau di orang tua saya, kalau saya ke teman-teman pasti ada jarak sekitar mungkin 10 tahunan ya, jadi, orang tua saya pasti udah agak generasinya lebih senior lagi. Jadi mereka ada ini teman-teman, menggunakan ATM itu juga agak ada rasa takut teman-teman, nanti PIN-nya lupa dan sebagainya. Nah itu memang ada sebenarnya korelasi usia dengan ini ya, kemampuan ini juga teman-teman. Penerimaan teknologi itu juga ada biasanya. Kemudian cash on delivery. Cash on delivery COD teman-teman. Nah, ini tantangannya kan ini ya ada sekarang juga banyak ya. Kalau ini mungkin ketika di mana masih belum ada ya. Kalau sekarang kayaknya banyak ya e-commerce yang menawarkan COD ya. Jadi mungkin ini waktu itu ketika ini ya pengembangan apa namanya buku atau materi sumbernya ketika pada saat itu fitur ini belum begitu familiar ya. Dan logistik, nah ini terkait dengan pengiriman teman-teman. Kalau dulu mungkin juga belum familiar teman-teman yang ada namanya pengiriman paket ya. Kalau sekarang apalagi pandemi teman-teman udah tinggal di rumah, paket nanti udah dikirim ya. Kemudian online security, nah security ini juga masih menjadi concern ya, mana keamanan kaitannya transaksi, kemudian online transaction, ini juga ya masih berkaitan ini security dengan transaction, kemudian poor knowledge ya, pemahaman ya. Kalau teman-teman yang masih muda-muda sih pasti cepet ya belajarnya kaitannya dengan e-commerce. Nah ini juga ya teman-teman yang mungkin di area-area yang mungkin teman-teman kita yang di area yang sulit dijangkau dengan jaringan. Nah, teman-teman yang masih di pedalaman, kemudian teman-teman dengan ini juga ya tadi yang senior itu juga ya. Jadi kadang pemahaman atau eh, apa eh, apa namanya familiarnya ya dengan teknologi e-commerce ini tidak terlalu ini ya teman-teman berbeda ya dengan teman-teman yang ada di perkotaan atau mungkin teman-teman yang masih muda-muda gitu. Nah, di sini ada hasil polling juga. Di sini penetrasi pengguna internet, teman-teman. Di sini disampaikan dengan infografis ya. Ini ada tahunnya nggak? Oh ada nih, survei 2018 teman-teman. Tentunya ada lagi ya teman-teman yang data-data terkini ya kaitannya dengan penggunaan internet. Terlebih lagi dengan kondisi pandemi pasti ini ya jumlah peningkatan cukup signifikan ya kaitannya dengan penggunaan internet. Nanti teman-teman bisa mengecek lagi ya update-nya ya. Kalau ini kan sudah data 2018 ya. Teman-teman bisa mengecek ya. Biasanya hal itu juga memboosting teman-teman. Terutama kalau tidak salah kaitannya dengan ini ya, e-commerce ya. E-commerce itu sangat ini ya, apa namanya, dipicu ya kondisi pandemi. Jadi kita beralih ya, yang dulunya kita belanja langsung, kita lebih beralih kepada belanja online sekarang. Kemudian konten internet. Nah ini teman-teman, konten internet hiburan yang sering teman-teman kunjungi. Nah, ini kebetulan pollingnya saya kurang tahu ini sama apa bukan ya. Surveinya 2018 di sini disampaikan. Nah, ini bisa fluktuatif juga, beda juga teman-teman nanti. Ketika kondisi saat ini ya di 2021 ini bisa sangat signifikan teman-teman. Kan jaraknya udah hitungan tahun ya.
hitungan tahun tuh bisa hasil survei itu bisa signifikan sekali ya perbedaannya ya. Jadi biasanya teman-teman bisa lihat tuh data-data di apa namanya data-data di internet ya. Kalau yang kaitannya dengan ini teman-teman elektronik itu biasanya ini ya apa namanya? Saya itu ada itu sering apa namanya? Apa ya? Website saya agak lupa namanya. Itu dari ada apa ya? Saya lupa. Bla 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 gitu agak lupa saya. Itu ada teman-teman. Jadi dia survei apa ya? Atau iya survei kalau nggak salah. Itu ada teman-teman di sana biasanya dia melakukan survei kaitannya dengan pemanfaatan terutama mobile sih teman-teman, aplikasi mobile gitu. Dia ada beberapa negara juga survei kalau nggak salah itu pernah saya sempat juga karena penelitian sempat baca itu juga ya. Itu biasanya dia melakukan survei tahunan kalau nggak salah. Jadi ada data terupdate juga. Nanti ada juga dia menspesifikasi per masing-masing negara juga. Kemudian aplikasi apa yang paling populer itu biasanya ada. Nah, App Annie apa ya? Saya agak lupa App Annie kalau nggak salah. Survei terkait inilah pemanfaatan ini ya. Apa namanya? Media elektronik. Kemudian di sini ada 4 konten komersial. Nah, di sini ada ini ya teman-teman. Ini saya juga nggak tahu udah diupdate belum ya ini survei 2008 ya 2018. Nah di sini ada ya di sini tertinggi. Nah ini di sini bisa dilihat ya yang dimaksud kayaknya Shopee ya. Shopee, Bukalapak, Lazada. Tapi saya kurang tahu ini 2018 apa sudah yang ini. Kalau di sini tulisannya 2018. Nah ini nanti teman-teman bisa cek lagi marketplace mana yang sekiranya ini ya populer gitu ya. Banyak ya mungkin ya. Nama-nama ini juga tidak dapat dipisahkan juga sih dari industri apa namanya e-commerce ya yang ada di Indonesia. Nah ini juga survei juga kaitannya barang ya, barang yang pernah Anda beli nih. Nah ini jenis-jenisnya teman-teman kaitannya dengan barang yang dibeli menggunakan e-commerce ya mungkin ya di sini ya. Secara online nih paling banyak fashion teman-teman. Banyak juga sebenarnya tidak hanya fashion ya kalau sekarang karena kita banyak pada menggunakan online banyak sekali ya preferensi ya yang digunakan ya nanti teman-teman bisa mengecek juga ya data yang terbaru ya. Kalau ini saya kurang tahu ya yang baru atau bukan. Ini juga masih 2018 teman-teman bisa cari yang paling update. Kalau teman-teman biasanya digunakan buat ini loh. Kalau teman-teman bikin penelitian, nah nanti baiknya itu teman-teman melihat data-data terkini ya, kondisi terkini itu seperti apa gitu bagus itu kalau dilengkapi ada ini ya informasi data-data survei ini. Kemudian ini dalam berapa kali Anda berbelanja barang dan jasa secara online. Nah, ini frekuensi teman-teman. Frekuensinya ya di sini dilihat ya bahwa ini banyak yang tidak tahu ya ini yang kuning ya. Nah, ini yang paling sering. Kalau ini juga saya kurang tahu nih apakah 2018 juga atau yang terupdate nanti bisa teman-teman cek lagi juga ya untuk transaksinya berapa kali. Tentunya kalau saat ini banyak ya banyak masyarakat yang beralih kepada transaksi online ya. Jadi banyak yang sudah lebih apa ya lebih suka online ya dibandingkan harus berinteraksi langsung. Kemudian ini ya, ada juga alasan Anda tidak berbelanja online. Nah, ini juga diuraikan ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal ya yang apa menjadi alasan kenapa tidak melakukan belanja online ya. Nah, ini juga ya mungkin yang presentase tertinggi di sini biru ini ya mungkin ya. Di sini tidak disampaikan berapa ini ya mungkin yang dimaksud yang biru bahwa ada ini ya kalau beli langsung ini lebih disukai ya, karena barangnya langsung didapat. Nah, ini juga ya teman-teman, keunggulannya ya. Kalau tradisional teman-teman bisa lihat langsung teman-teman, tidak hanya dari gambar ya, tetapi kita beneran lihat fisik barangnya, itu secara fisik langsung. Nah, ini sering ya teman-teman hal-hal yang bikin teman-teman bahasanya itu ini ya, agak kecewa ya mungkin ya, dengan transaksi online ya, karena tidak jarang mungkin foto ataupun video
yang di-share di marketplace atau e-commerce itu kebetulan berbeda ya dengan bentuk fisik dari barangnya. Nah, itu juga ya agak bikin kecewa ya teman-teman. Nah, itu juga yang kadang-kadang bikin kita ya enggan ya, mungkin ada rasa takut juga ya kalau barangnya tidak sesuai harapan ya. Atau mungkin bisa juga ternyata setelah di-deliver barangnya itu ada yang rusak misalkan. Nah, hal-hal ini juga ya sedikit concern juga menjadi perhatian kalau kita berbelanja online. Kemudian tidak bisa menggunakan aplikasi, kalau teman-teman sih enggak ya pastinya ya. Mungkin teman-teman yang ada di area-area yang jangkauannya agak sulit ya mendapat akses konektivitas jaringan. Nah, ini mungkin bisa ya. Kemudian bisa juga mungkin mereka-mereka yang memang tidak familiar ya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, khawatir juga bisa barang tidak sampai. Kemudian rumit harus transfer. Nah, ini juga ya kadang-kadang orang-orang yang nggak familiar menganggapnya agak sulit juga nih. Harus masukin ini itu, harus mencet ini itu gitu ya. Beda kalau kita bayar langsung kan beli langsung, bayar, beres gitu. Ada hal-hal seperti itu ya yang menghambat mungkin orang-orang agak takut atau enggan berbelanja online ya. Kemudian ini juga masih ada ternyata teman-teman konten internet media sosial yang paling paling sering teman-teman kunjungi ya. Nah, di sini mungkin ini ya, kalau ini kayaknya secara umum teman-teman, yang paling banyak tetapi secara umum ya, tidak dikaitkan dengan media sosial untuk ini ya, transaksi online. Nah, ini belum kayaknya. Jadi secara umum yang digunakan ini terbanyak itu ada di Facebook ya. Tapi saya kurang tahu juga data ini apakah beneran terupdate atau bukan. Nanti teman-teman bisa mencari informasi terbaru. Oh, sudah selesai ya. Nah, ini pembahasan yang dari materinya Bu Ayu ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Ini tadi ya yang pembahasan kita ini. Kemudian sebentar saya geser dulu. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman. Kalau enggak mungkin saya merefer ke sini dulu ya. Saya tambahkan juga teman-teman nanti saya share juga bukunya. Ini tambahan pengetahuan juga untuk teman-teman, kita review bareng-bareng ya seperti biasa. Mohon maaf ya belum sempat saya gabungin, jadi kita bahas langsung dari bukunya aja ya. Nanti saya bagikan juga ininya bab ini ya biar teman-teman nggak kebanyakan. Ini di sini ada e-business dan e-commerce ya teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, kaitannya dengan e-business dan e-commerce, kita sedikit mereview saja. Di sini, nah ini ya, tadi ya, dihubungkan dengan teori ini teman-teman. E-commerce ya. Nah, proses di sini ya, kaitannya dengan e-commerce, ada proses ini teman-teman. Fokusnya di sini buying and selling, transferring product, services, information. Nah, jadi lingkupnya itu lebih kecil teman-teman. Mungkin secara sederhana buying and selling inilah representasi dari e-commerce ya. Kalau kita ditanya e-commerce, nah e-commerce itu belanja online ya teman-teman, jual belinya. Nah, itulah yang mudah seperti itu. Nah, ini biasanya nanti teman-teman sering lakukan ya mungkin ya. Apalagi kita biasanya pakai mungkin aplikasi ya, apakah itu mungkin Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya ya. Teman-teman menggunakan apapun, nah di sana teman-teman melakukan e-commerce ya di sana ya. Nah, lebih mudah seperti itu. Kalau e-bisnis itu lebih besar lagi ya. Jadi tidak hanya jual beli, tapi ada kemitraan juga, membangun kemitraan dengan pihak yang ketiga, pihak lain misalkan tadi ya. Nah, di dalam kaitannya dengan e-commerce tadi ya disampaikan ya, macamnya tadi sedikit kita review tadi ya, macam-macam ya. Macamnya ada business to customer, business to business, customer to customer, business to employee atau citizen ataupun to government, macamnya banyak sekali ya. Kemudian saya turunkan lagi ya, teman-teman mungkin agak kecil-kecil. Jadi kita cuma mereview yang kita hubungkan saja ya dengan materi kita. Nah, kaitannya dengan e-bisnis ya, di sini ada istilah ini teman-teman. Di dalam e-bisnis ada ini ya, somewhat a broader concept ya, bahwa konsepnya itu lebih luas teman-teman.
Jadi e-bisnis tadi cakupannya lebih luas, tidak hanya jual beli, tetapi ada juga ya jual beli termasuk, tetapi ada juga misalkan proses kolaborasi dengan partner tadi ya, bisnis partner, mitra bisnis itu. Jadi banyak ininya sih, coverage-nya atau scope-nya itu jauh lebih luas gitu. Kemudian di sini ada juga mungkin sedikit mereview, teman-teman mungkin pernah ya mendengar istilah brick mortar sama click mortar. Nah, brick mortar itu adalah ini teman-teman, tradisional commerce atau toko fisik secara mudahnya. Toko yang benar-benar ada di tempat gitu. Bukan toko elektronik. Teman-teman datang ke tokonya. Nah, itu toko fisik. Nah, itu maksudnya brick mortar gitu. Teman-teman datang ke mall, mallnya bukan elektronik mall ya, tapi mallnya datang ke mallnya langsung. Nah, itu toko fisiknya gitulah gitu. Kalau brick mortar. Kalau brick mortar kan di sini ada kata klik ya. Nah, di sini ada ini ya, apakah itu semi? Bisa juga sih. Semi ataupun bisa full. Full itu benar-benar full online. Jadi tidak ada toko fisiknya gitu. Jadi langsung elektronik semua. Tokonya toko elektronik. Bisa juga klik ini juga sebenarnya gabungan ya teman-teman. Kebetulan dia punya toko fisik. Kemudian untuk membantu proses jual beli, dia juga ini ya membuka ini ya memanfaatkan marketplace untuk ikut berjualan di sana juga itu. Kemudian, nah ini ada tipe-tipe dari e-commerce ya. Nah ini tadi ya kita sedikit urai tadi ya, business to customer. Nah ini ya, jadi bisa dari buyer ke individual. Nah ini macamnya ya. Dan teman-teman bisa lihat juga business to business. Kemudian customer to customer, C2C ini yang kita tidak jauh ya dari kehidupan sehari-hari ya. Customer to customer, business to customer ya. Nah, business to employee ini juga ada ya. Nah, ini tapi ini untuk employee ya, karyawan. Kemudian e-government ini juga ada nanti kaitannya mungkin kalau tadi dicontohkan ke pajak ya teman-teman ya. Gimana kita membayar sesuatu misalkan, nah itu kan kita juga customer-nya ya dari jasa layanan pemerintah. Kemudian ada juga teman-teman m-commerce ya. Kita pakai mobile, kita bertransaksi ya tadi ya. Dari e-commerce sekarang kita ke m-commerce. Ada pula social commerce nih teman-teman. Yang teman-teman mungkin berjualan pakai Instagram. Nah, itu dengan media sosial tapi untuk dimanfaatkan melakukan commerce ya atau proses jual beli. Nah, penekanannya di situ. Teman-teman pakai Facebook misalkan untuk jual beli. Nah, itulah social commerce ya. Kemudian conversational commerce ya. Di sini ada melalui chat ya, berjual beli dengan chat ya. Mungkin dengan platform chatting teman-teman melakukan jual beli. Kebetulan jualan lewat WhatsApp tuh bisa juga ya. Nah, itu juga saya juga bisa masuk sosial media juga ya itu ya teman-teman. Tapi bisa juga untuk conversational juga. Kemudian kita masuk di major e-commerce mechanism. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah auction, lelang teman-teman. Nah, lelang ini macam-macam ternyata. Salah satunya sih tadi ya, lelang itu salah satunya jenis kalau misalkan melakukan ini ya, jenis transaksi e-commerce, itu lelang itu juga salah satunya ya. Banyak sekali model bisnis ya di dalam e-commerce itu tidak hanya lelang ya, ini online auction tadi ya, di dalam eBay biasanya. Online auction tapi macamnya banyak sekali ya. Dari online direct marketing, nah ini bisa ya langsung dari manufaktur atau retailer langsung dijual ke customer. Kemudian ada electronic tendering, jadi tender tetapi formatnya elektronik. Name your own price, jadi ini menentukan ya harganya sendiri. Find the best price itu juga ada ya, memberikan harga tertentu juga ya. Macam-macam, affiliate marketing, viral marketing, kemudian bartering online juga ada ya, macam-macam ya teman-teman sekarang kayaknya sih untuk ini ya. Kemudian membership banyak juga kayak Black Friday itu juga ada ya. Mungkin kalau teman-teman yang di kayak kita itu ada Harbolnas juga ya.
Jadi apa yang di mana harinya itu bulan sama tanggal atau apa itu ya. Biasanya ada ya teman-teman hari promo gitu-gitu ya. Jadi macam-macam sih jenis model yang ditawarkan, mereka berinovasi ya untuk menggait ya, menggait customer ya untuk bisa membeli ya di marketplace mereka. Nah, di sini ada electronic payment juga teman-teman. Nah, sekarang banyak sekali ya apa namanya metode digital money ya, uang-uang digital ya. Teman-teman melakukan transaksi apa elektronik tidak perlu uang secara fisik ya, tetapi cukup dengan e-money. Nah, banyak sekali teman-teman bisa apa namanya menggunakan ya aplikasi-aplikasi yang memang formatnya ini ya untuk membantu pembayaran ya secara digital ya. Di sini ada electronic check, nah, electronic card, nah debit card itu sekarang juga bisa bayarnya juga pakai ini ya teman-teman mobile banking itu juga bisa ya macam-macam. Dan sekarang formatnya kayaknya ini ya dengan ada syarat ini ya teman-teman. Biasanya KTP ya, foto KTP ya dengan foto orangnya juga ya. Teman-teman sudah bisa menikmati ya digital payment ya atau online payment macamnya banyak sekali mungkin teman-teman sering temui. Kemudian di sini ada benefit and limitation ya. Jadi keuntungan dan juga kekurangan dari e-commerce. Nah, teman-teman dengan adanya e-commerce tentunya kita bertransaksi ini ya teman-teman bisa antar negara teman-teman, internasional. Marketnya internasional. Kebetulan teman-teman suka gaming atau mungkin suka produk tertentu yang belinya itu harus di luar negeri. Nah, teman-teman cukup beli melalui websitenya aja ya, website e-commerce yang teman-teman mungkin menyediakan produk tersebut. Nah, teman-teman tidak perlu repot lagi ya. Nanti tinggal dikirim ya. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada sekarang ini ya, dengan adanya e-commerce tidak ada batasan ya, apalagi waktu juga ya teman-teman ya. Waktu itu kayak ini ya, kayak apa? McDonald ya. 27 24/7 ya. Jadi 24 jam 7 hari itu ya kalau misalkan kita bertransaksi. Memang sih kalau beli itu nanti kalau adminnya ya, teman-teman adminnya nggak online itu juga nunggu ya. Tetapi di sana lebih memungkinkan teman-teman mau membeli nanti kan juga diproses ya ketika si adminnya nanti sudah online ya. Jadi transaksi itu tidak terbatas lagi harus face to face gitu. Jadi dengan adanya e-commerce itu memudahkan ya transaksi ya. Kita tidak terbatas waktu, tempat juga ya, mudah diakses ya. Nah, untuk ini juga ya berbagai masyarakat di berbagai area ya, meskipun di terpencil pun bisa ya teman-teman, asalkan dia bisa punya akses ya ke e-commerce tadi. Kemudian jika kita tadi sudah membahas benefit, nah ada juga limitation-nya teman-teman, kekurangannya ya. Kekurangannya kaitannya di sini ada ini ya, universally accepted security standard. Mungkin ada standar-standar yang bisa ini ya tidak bisa selalu sama. Bisa juga ini dikaitkan dengan aturan ya teman-teman. Kalau belanja di apa namanya yang sifatnya internasional sama yang sifatnya nasional itu bisa agak beda ya standar aturan keamanannya, termasuk mungkin kalau pakai kredit card dan sebagainya ya. Nah, di sana juga teman-teman yang harus hati-hati juga ya kalau bertransaksi ya. Takutnya nanti ini juga teman-teman, kan kayak semacam kode yang ada di kartu itu juga tidak boleh sembarangan juga ya di apa namanya, diberikan juga ya. Nah, itu juga ya teman-teman perlu hati-hati ya kaitannya dengan standarisasi security di sini. Kemudian bisa juga ya kondisi-kondisi di mana ada di area atau di negara yang di mana kondisi jaringan telekomunikasinya kurang bagus. Jadi akses kepada apa media belanja elektronik itu juga kesulitan. Nah, itu juga penghambat-penghambat dalam melakukan ini ya memanfaatkan e-commerce tadi. Ini jenis-jenisnya sih teman-teman. Hanya mereview saja tadi ya. Nah, ini juga ada electronic storefront ya. Teman-teman mungkin kenal juga electronic mall ya. Sekarang banyak sekali ya teman-teman bisa berbelanja nggak harus ke mall secara fisik, tapi teman-teman cukup ini ya menjelajahi aplikasi yang terinstal di smartphone teman-teman, teman-teman juga sudah bisa
mencari ya produk-produk yang teman-teman butuhkan itu. Kemudian ada online service industry. Di online service industry ini jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau kita tadi membahas terkait dengan belanja online ya. Jadi banyak juga teman-teman layanan industri yang formatnya juga beralih ke online teman-teman. Ada jual belinya juga bisa ya. Nah, ini ada teknologi fintech. Kemudian mungkin teman-teman bisa juga ini nanti sebentar. Sebentar. Online security trading. Maaf, aduh, ke ini ya, sebentar ya. Tutupan. Nah, ini ada juga ini teman-teman mungkin online job market. Nah, ini termasuk juga ya layanan industri yang beralih ke digitalisasi ya. Nah, di sini ada online job market. Nah, teman-teman misalkan menggunakan ini ya, apa namanya? LinkedIn ya, LinkedIn atau mungkin apa sih itu ya Job Street gitu-gitu ya. Kalau di kita ya, Monster ini yang di luar ya. Ini kemudian LinkedIn ya macam-macam juga. Nanti juga yang dari kampus itu biasanya ada ya. Saya kurang tahu kalau di kampus ada enggak yang ininya apa namanya website yang memang khusus ya mengcover untuk kaitannya dengan ini ya job market. Saya kurang tahu juga. Kemudian travel service, nah teman-teman sekarang sudah tidak perlu repot ya kalau misalkan mau beli tiketing. Nah, tiketing online ini juga banyak ya yang sekarang cukup populer ya. Karena mungkin kalau saat ini kita ini ya teman-teman traveling itu tidak dianjurkan ya. Jadi tidak terlalu ini ya, tapi sebelum pandemi industri kaitannya dengan travel cukup ini ya teman-teman cukup booming juga ya. Kaitannya tiketing juga ya. Bahkan kayak Traveloka saja yang awalnya jualan tiket jadi jualan macam-macam ya, ada pulsa, ada macam-macam ya. Dia memberikan variasi layanan, memperluas variasi layanannya ya. Kemudian online advertising juga macam-macam sih teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Kemudian ada isu e-tailing. Ini ada permasalahan-permasalahan terkait dengan ini ya e-commerce ya. Di sini order fulfillment, nah personalized pricing. Ini tidak terlalu ini juga karena permasalahan itu juga nggak selalu ini sih teman-teman. Kadang concernnya nggak selalu sama juga ya di Indonesia tidak terlalu familiar juga ya dengan kasus-kasus tadi. Bahwa di sini saya membahas yang kita sering ini aja sih kita hubungkan dengan yang sering kita temui ya. Jadi teman-teman lebih mudah juga mengkaitkannya. Kemudian saya lanjut aja. Ada ini ya, ethical sama legal issue juga. Nah, ada etika-etika yang dihubungkan ketika kita melakukan transaksi atau bisnis online. Nah, di sana ada ini ya, isu-isu terkait privacy juga, teman-teman. Tidak jarang ya, kalau kita tadi menggunakan ini ya, elektronik ini, apa namanya, commerce, itu teman-teman juga harus ini ya, memberikan data-data pribadi teman-teman. Apakah nomor KTP, foto KTP, nah itu juga ya, padahal itu kan sifatnya juga private data dari teman-teman kan. Nah itu juga ya yang menjadi concern ya. Semoga tidak ada masalah ya. Karena kita tahu kaitannya dengan legal dan etik, teman-teman mungkin pernah kemarin mendengar kasus yang kaitannya dengan Peduli Lindungi ya. Aplikasi Peduli Lindungi di mana aplikasi itu merilis ini ya teman-teman nomor NIK, tanggal lahir ya. Kebetulan mungkin kalau teman-teman lihat yang di sosial media itu ini ya teman-teman datanya dari Pak Presiden ya, itu juga sampai tersebar luas ya. Nah, itu ya teman-teman. Hal-hal seperti itu sebenarnya juga kurang ini ya teman-teman. Namanya data pribadi itu sebenarnya tidak boleh di ini ya, dipublikasikan ya, kecuali orang-orang tertentu yang punya akses ya. Karena takutnya disalahgunakan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan di ini ya ke aktivitas biasa, nah teman-teman dimintai KTP, terutama KTP teman-teman, itu hati-hati ya takutnya disalahgunakan ya kalau bukan
dari lembaga ataupun hal-hal yang teman-teman percaya, sebaiknya jangan asal ya meletakkan ini ya, takutnya disalahgunakan aja sih. Itu informasi personal juga ya teman-teman, kaitannya data-data pribadi teman-teman, sebaiknya sih jangan di ini ya. Tapi memang ya kalau mungkin lagi ini ya, kayak semacam ikut apa job fair dan sebagainya, kita nyebarin CV ya. Nah itu juga ya. Kalau di Indonesia emang agak sedikit beda ya teman-teman dengan yang ada di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu tidak boleh ya memberikan informasi-informasi personal di dalam CV. Kalau di Indonesia justru kadang malah ini ya, informasi-informasi personal itu didata di sana ya. Kalau enggak nanti ditanyain, itu agak aneh juga sih, agak beda jadi culture-nya. Jadi teman-teman kaitannya data-data, kalau ada data-data pribadi sebaiknya jangan ini ya, jangan apa namanya kaitannya dengan etik ya. Nanti apa ya? Jangan apa maksudnya diberikan kepada orang-orang yang kita tidak tahu lah, kita tidak jelas ininya ya. Tuh, takutnya disalahgunakan saja sih gitu. Oke, fraud di internet juga teman-teman, kaitannya dengan e-commerce, fraud ini juga bisa sering terjadi ya. Jadi mengatasnamakan mungkin perusahaan atau organisasi tertentu untuk misalkan menyampaikan mendapat hadiah ataupun minta kode keamanan teman-teman. Nah, itu juga ya berkedok penipuan, itu hati-hati juga teman-teman. Kemudian ini domain ini juga bisa ya teman-teman, mungkin ada perubahan domain, dia mengatasnamakan domain dari suatu organisasi tertentu, nanti dia mengubahnya. Kemudian ada cyber squatting juga, tapi di kita kayaknya tidak terlalu familiar ya di sini. Nah, kemudian ada pajak ini juga. Pajak ini ini juga teman-teman. Pajak ini ada kasus contohnya. Kemarin kalau nggak salah ini teman-teman dari salah satu dosen kita Pak Rudi ya, kemarin pernah bercerita itu di ini teman-teman, mata kuliah audit itu beliau sempat teman-teman kaitannya pembayaran pajak ya. Jadi di sana kalau pembayaran pajak kan sekarang pakai elektronik ya teman-teman. Nah di sana kebetulan beliau itu kena apa namanya pajak yang apa ya, belum dibayarkan gitu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman kaitannya kalau teman-teman sudah bekerja ya, jadi mungkin, gampang memahaminya ya. Jadi kalau pajak itu teman-teman, kalau di DJP, di Direktorat Jenderal Pajak ada aplikasinya itu ya, sering diiklankan itu. Nah, itu harusnya ya teman-teman, kalau kami yang bekerja, rata-rata dimanapun teman-teman, baik negeri atau swasta, itu biasanya dari karyawan itu pajak itu sudah otomatis teman-teman dibayarkan dari sekian persen dari gaji kita. Jadi otomatis itu harusnya nihil, tidak ada kelebihan atau kekurangan gitu. Nah, kebetulan beliau kemarin ada masalah ya. Nah, itu agak rumit sepertinya ceritanya itu teman-teman. Jadi karena pajak ini mungkin kesalahan ya. Jadi kesalahan mungkin ada input. Nah, di sana dianggapnya ada yang belum terbayar teman-teman. Nah, itu beliau ngurusnya agak ribet juga ya pajak itu ya. Jadi kayak gitu-gitu juga bisa ya teman-teman, hanya karena mungkin kesalahan input bisa berpengaruh juga ketika melakukan transaksi juga ya. Tapi ini kaitannya dengan government ya berarti ya kalau pajak ya kita. Jadi dari customer ataupun citizen tadi ke government ya di sana. Ada permasalahan. Copyright ini intellectual property teman-teman, kepemilikan. Kaitannya mungkin penggunaan misalkan gambar ataupun mungkin video gitu ya, yang di apa namanya didistribusikan mungkin tanpa izin dari pemiliknya. Nah, kemudian saya turunkan saja ya. Oh, sudah di summary ya. Nah, ini sebenarnya ada juga sih teman-teman materi yang lain, tapi saya kira ini saja sudah cukup sih. Teman-teman udah dapat gambaran, nanti bisa ini ya. Mungkin kaitannya evaluasi. Nah, teman-teman bisa lagi ya buat evaluasi ya. Mohon maaf ya kalau di saya mungkin ada ininya ya, ada penugasannya lagi, tapi nggak apa-apa. Ini mau kelompok atau individu. Kalau saran saya kelompok lagi aja nggak apa-apa. Kalau kalian nanti Bu. kelompok aja ya, nggak apa-apa, nanti bisa diskusi. Ini aja teman-teman yang ini sebenarnya dari saya terinspirasi dari soal ini, tapi nanti saya tuliskan seperti biasa ya, nanti untuk detail soalnya. Jadi secara umum seperti ini penjelasannya. Mohon maaf ya, ini belum saya buat ini, tapi saya melihatnya dari contoh soal ini. Jadi nanti silahkan teman-teman, saya sampaikan dulu aja ya, nanti saya tulis rinciannya.
Mohon maaf ya, saya belum sertakan nanti seperti biasa ya, nanti saya lengkapi, nanti teman-teman tinggal diskusikan berkelompok. Nanti silahkan teman-teman memilih saja e-commerce. E-commerce itu terserah mau apa aja yang teman-teman familiar, mau Shopee, mau Tokopedia, mau apa Lazada atau apa Bukalapak atau Elevenia, banyak sekali ya yang ada di Indonesia aja yang teman-teman familiar. Nanti dari e-commerce yang ada itu silahkan teman-teman melihat ini ya fokusnya, fiturnya aja teman-teman. Fiturnya dari aplikasi itu. Nah, fitur dari e-commerce itu tadi, fiturnya apa saja. Kemudian saya minta teman-teman untuk melihat ini juga. Ini ya, apa yang membuat mungkin bisa fitur juga atau mungkin penawaran apa yang membuat ini ya si apa aplikasi atau si apa marketplace e-commerce tadi itu bisa menarik buyer. Apakah di sana ada promo ataukah ada apa yang unik gitu. Yang teman-teman kenapa suka pakai aplikasi itu? Bisa itu. Jadi ini ya keunikannya nanti saya sampaikan di soalnya. Jadi fitur kemudian keunikan yang bisa menarik customer ya atau buyer-nya. Kalau ini biasanya teman-teman pakai pengalaman pribadi aja nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman lihat dari website juga nggak apa-apa. Terserah lah. Nanti kalian diskusikan bagaimana yang terbaik ya. Kemudian ada juga ini teman-teman. How decide itu increase customer trust. Nah, bagaimana kalau tadi teman-teman melihat dari sisi bagaimana dia bisa menarik pembeli. Kemudian teman-teman juga melihat bagaimana caranya si aplikasi tadi ya, si aplikasi e-commerce marketplace tadi bisa ini meningkatkan customer trust. Bagaimana si customer itu bisa percaya dengan aplikasi itu gitu. Nah, teman-teman melihat dari sisi itu, kemudian sama ini teman-teman. Nah, ini sama ya jenisnya kayaknya customer service feature ya. Sama ya. Jadi ini aja teman-teman, 3 aja, yang ini hampir sama juga service fitur. Jadi teman-teman analisis dari 3 hal ya tadi ya, fiturnya ya, teman-teman melihat saja salah satu, terserah sama nggak apa-apa, tapi kan isinya beda. Kalian menganalisisnya pasti bahasanya berbeda ya. Nah di situ ya, nanti boleh aplikasinya sama nggak apa-apa, kebetulan sama nggak apa-apa. Jadi silahkan yang familiar aja di teman-teman, jadi nganalisisnya lebih gampang. Fiturnya apa, kemudian mungkin apa yang menarik customer tadi ya. Jadi misalkan ada promo, misalkan Bu, kemudian ataupun apa ya, terserah yang bikin teman-teman tertarik dengan aplikasi itu. Aplikasi e-commerce ya di sini ya. Kita tekankan di sana, kemudian bagaimana mereka bisa ini teman-teman meningkatkan customer trust ya. Bagaimana agar si customer itu percaya atau mau menggunakan ini ya, mereka percaya menggunakan aplikasi tadi. Nah, gitu. Ini ya 3 aspek ini aja karena fiturnya juga sama kayaknya. Fitur yang disediakan ya tadi ya. Saya kira itu aja ya nanti teman-teman bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Pilih aja satu aja ya. Satu tim satu aja teman-teman. Satu tim satu aja yang dianalisis 3 aspek tadi ya. Fitur, kemudian apa bagaimana menarik customer, sama ini ya kaitannya dengan customer trust ya atau kepercayaan. Bagaimana usaha si aplikasi tadi atau si e-commerce tadi untuk bisa menjaga kepercayaan dari konsumennya gitu. Apa yang dia apa tawarkan gitu. Saya kira 3 aspek itu aja nanti saya share seperti biasa instruksinya, nanti teman-teman bisa analisis ya dengan grupnya. Boleh timnya sama, boleh timnya berubah, silahkan ya. Nanti seperti biasa ya teman-teman, dikumpulkan minggu depan aja kayak biasa, jam 1 ya deadline-nya, kemudian nanti perwakilan saja ya, biasa ya, salah satu saja yang mengumpulkan, jangan lupa nama NIM temannya dimasukkan, kemudian apa ya, kayaknya udah ya, formatnya sama ya, boleh doc, boleh apa PDF, itu ya teknisnya, kemudian deadline tadi sudah ya, kemudian kelompok, saya rasa seperti itu ya, penjelasannya seperti biasa aja, nggak apa-apa. Nanti yang penugasan yang kemarin, nanti ini ya teman-teman, penugasan yang kemarin-kemarin yang sudah, insya Allah segera nanti kalau misalkan ini ya, penugasan saya juga udah agak ini ya, udah agak ada waktu, nanti saya coba untuk bisa segera menyelesaikan dan saya kembalikan lagi ke teman-teman hasil sama jawabannya. Gitu.
Oke, kemudian tadi yang presensi yang belum siapa ya? Saya konfirmasi lagi ya. Tadi yang belum ada beberapa teman-teman. Ini ya, saya konfirmasi lagi deh. Jadi teman-teman yang belum hadir, Muhammad Naufal tadi kayaknya ini ya. Hadir. Ada, Bu. Ayo, Mbak, saya telat Bu tadi. Gak apa-apa, gak apa. Yang penting konfirmasi tadi. Ada Hidayat ada nggak teman-teman? Ada Hidayat nggak ada info dari teman-teman? Adam. Adam nggak ada info ya? Oke. Jaringannya jelek katanya, Bu. Ya, gimana Mas? Jaringannya bermasalah. Ada. Oh, iya. Adam, oke. Masuk ya, nggak apa-apa. Silahkan ya, kalau kelas saya nggak apa-apa dikonfirmasi lewat temennya ya. Jadi harapan saya biar kehadirannya full, nanti kalau misalkan teman-teman mau ikut ujian nggak ada masalah gitu. Kemudian ini Bagus Wijanarko, ada kabar nggak dari teman-teman mungkin? Bu, saya Bagus Wijanarko, Bu. Terima kasih ya. Nah, Ya, maaf ya tadi jaringannya. nggak apa-apa. Nah, Ya, yang penting makasih ya, Bu. konfirmasi ya, sama-sama. Kalau di kelas saya kayak gitu ya, nanti teman-teman yang penting komunikasi sama dikabarin aja. Takutnya sayang juga teman-teman nanti ini ya presensinya kosong. Kalau bisa konfirmasi ke saya, nanti kalau misalkan kelas berakhir atau apapun misalkan ini nggak apa-apa ke saya. Tapi mungkin saya nemenin teman-teman untuk SIM sepertinya di ini aja sih teman-teman. Saya terakhir besok mungkin ya pertemuan 7 teman-teman. Nanti terakhir dengan saya karena nanti setelah UTS nanti teman-teman dipandu oleh Pak ini ya Pak Bayu ya nanti teman-teman. Jadi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa nanti kalau misalkan teman-teman ada ini, mungkin Pak Bayu mungkin pas sedang sibuk nggak apa-apa nanti lewat saya, misalkan belum bisa ini nanti saya coba bantu kalau misalkan teman-teman ada masalah. Tapi kemarin beliau seperti itu ya teknisnya. Jadi nanti teman-teman dengan saya itu sebelum UTS, nanti setelah UTS nanti teman-teman belajar bersama Pak Bayu ya. Jadi nanti seperti itu untuk kehadirannya seperti ini teman-teman. Saya kira cukup ya. Mungkin teman-teman tadi yang mungkin baru hadir ya, agak telat tadi nanti silakan melengkapi ini ya teman-teman. Ada apa namanya UBL ya, ini ya kuesioner umpan balik langsung. Ini di sini kan ada info ini ya, nanti diklik saja. Klik sini tadi ya. Nanti silahkan sebentar ya. Ini ada masalah koneksi ya, kadang-kadang agak mental ya teman-teman di apa jaringannya. Tadi bentar ketutupan ini teman-teman. Floating ini notifnya. Oke, nah ini tadi ya teman-teman bagi yang belum tadi silahkan ya mohon bantuannya ini enggak harus setiap kali selesai. Tapi paling tidak ada satu kali ya teman-teman mohon bantuannya untuk pengisian gitu ya. Saya kurang tahu juga isinya di dalamnya apa. Nanti silahkan ya dilengkapi. Saya kira demikian ya untuk pembelajaran kelas kita hari ini. Kalau di saya biasanya seperti itu ya, mohon maaf ya. Saya mungkin biar teman-teman juga nggak bosan. Jadi ini ya, saya formatnya biasanya ini ya teman-teman. Masih ada sisa waktu, nah nanti teman-teman bisa gunakan mungkin tukernya bisa teman-teman gunakan untuk pengerjaan ini ya tadi ya penugasan. Nanti saya lengkapin apa rincian soalnya ya. Tapi tadi fokusnya tetap tadi itu ya. Tadi teman-teman menentukan saja e-commerce-nya, kemudian pertama tadi fitur ya, yang kedua bagaimana dia bisa menggait tadi ya mendapatkan customer, yang ketiga kaitannya dengan trust ya. Bagaimana trust yang di apa namanya tawarkan atau diberikan dari si siapa tadi si apa namanya e-marketplace tadi ya ataupun e-commerce tadi ya 3 aspek itu aja teman-teman. Oke, saya kira cukup ya untuk kelasnya ya. Jadi nanti dilanjut dengan ini aja ya penugasan nanti teman-teman bisa apa lanjutkan. Saya kira demikian untuk pembelajaran kelas kita hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Stop share dulu deh. Ada yang ditanyakan terkait penugasannya? Nanti saya lengkapi ya. Kayaknya belum ada di ininya soalnya tadi. Baru saya lihat tadi dari penugasannya ya. Ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Tidak ada, Bu. Oke, saya rasa aman ya. Kalian pasti udah ini sih. Udah oke-oke saja. Oke, saya kira demikian ya dari pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi teman-teman semua dari jam 1 tadi ya sampai jam 3. Lumayan lama sekali. 3 SKS teman-teman. Kemudian teman-teman juga jaga kondisi ya. Kita akan menjelang UTS juga. Nanti masih bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-7 ya insya Allah.
Saya kira demikian ya dari kelas kita hari ini. Saya pribadi juga mohon maaf ya kalau dalam penyampaian terdapat kekurangan mungkin ataupun mungkin ada yang tidak berkenan di teman-teman semua. Saya cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Saya tutup ya kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya ya. Nanti silahkan kalau mau live. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Bu. juga ya teman-teman. Sehat-sehat, Bu. Ya, saya stop record. Silahkan.